Suamiku menjatuhkan talak 3 tepat di acara arisan keluarga. Ternyata itu semua ulah hasutan ibu mertua, yang memfitnahku berselingkuh dengan teman kantor suamiku. Aku buat mereka menyesal dan mengemis kembali padaku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku, Nadhira, menatap sekilas ke cermin di kamar tidur kami sambil merapikan rambutku. Suami, Arga, sedang sibuk memeriksa jadwal di ponselnya. Tampak serius namun tenang seperti biasa. Rumah kami terlihat hangat. Perabotan kayu berwarna coklat muda berpadu dengan tirai putih yang lembut menutupi jendela ruang tamu. Aroma kopi masih menyelimuti dapur, menandakan pagi ini aku dan Arga memulai hari dengan rutinitas yang biasa. Sarapan bersama sebelum berangkat ke kantor. Sejak awal pernikahan kami 5 tahun lalu, aku selalu merasa beruntung. Arga adalah pria yang tampan, cerdas, dan pekerja keras. Meski keluarganya cukup konservatif, kami berhasil menjaga hubungan tetap harmonis, setidaknya dari luar. Aku bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan teknologi, sedangkan Arga menjalankan bisnis konsultasi yang cukup sukses. Hari itu adalah hari Jumat, yang selalu menjadi hari arisan keluarga mertua. Aku mengenakan dress biru muda favoritku, sederhana namun rapi, sambil menyiapkan beberapa kue yang kubawa untuk keluarga Arga. Ibunya, Bu Ratna, terkenal ramah di depan orang, namun aku sudah lama merasakan ada ketegangan halus di balik senyum manisnya. Kadang tatapannya terlalu tajam, terlalu menilai. Aku menepis perasaan itu, berpikir mungkin aku hanya terlalu sensitif. Dira, ayo cepat, nanti kita telat. Panggil Arga dari ruang tamu, suaranya terdengar ringan tapi penuh wibawa. Aku mengangguk dan membawa nampan kue ke ruang tamu, sambil tersenyum padanya. Dia membalas dengan senyum tipis yang selalu membuatku merasa aman. Sampai aku mulai merasakan hal-hal yang berubah perlahan-lahan, tanpa aku sadari. Di rumah mertua, suasana terlihat hangat seperti biasa. Para kerabat tersenyum ramah, bercakap-cakap santai sambil menyesap teh hangat. Namun, aku mulai menangkap bisikan kecil, tatapan penuh arti, dan senyum yang tampak palsu dari beberapa kerabat. Bu Ratna menyambut kami dengan ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat bulu kuduku merinding. Dira, kamu makin cantik saja, katanya. Suaranya lembut namun ada nada yang tak bisa kusebutkan. Aku membalas senyum, meski rasa tidak nyaman mulai menjalar di perutku. Arga tampak tenang, tetapi aku menangkap sedikit ketegangan di rahang dan matanya. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan ibunya, atau mungkin dia sudah mulai terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang kusebut hanya hayalanku. Sejak pagi itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan bahwa semuanya tidak sesederhana yang terlihat. Tapi aku tidak ingin membayangkan hal buruk. Aku menenangkan diriku, mencoba menikmati arisan keluarga, bercakap dengan para kerabat, dan menawarkan kue yang kubawa. Tidak ada yang tahu, di balik senyum manis dan tatapan hangat keluarga, sebuah badai kecil sedang menunggu. Sebuah rencana yang akan mengguncang seluruh hidupku, rencana yang dibuat oleh seseorang yang seharusnya mencintaiku, tapi malah memilih jalan tipu daya dan hasutan. Aku tidak tahu bahwa pertemuan santai di ruang keluarga itu akan menjadi titik awal dari drama yang akan menguji cinta, kesabaran, dan harga diriku. Semua akan berubah hanya dalam hitungan jam, dan aku harus siap menghadapi kenyataan yang paling pahit. Suasana arisan keluarga saat itu awalnya tampak biasa-biasa saja. Ruang tamu dipenuhi tawa dan suara gelas yang saling bersentuh. Para ibu dan kerabat bercakap tentang resep kue terbaru, anak-anak berlarian di halaman, dan Arga duduk di pojok ruangan sambil mengobrol ringan dengan beberapa kerabat pria. Aku mencoba menenangkan diriku, menawarkan kue kepada semua orang, tersenyum sambil menjaga agar percakapan tetap santai. Namun ada sesuatu yang membuat hatiku tidak nyaman sejak kami memasuki rumah itu. Tatapan Bu Ratna, ibunya Arga, terasa terlalu tajam, terlalu penuh arti. Setiap kali matanya menyapu wajahku, seolah ia sedang membaca sesuatu yang tidak ingin ku ketahui. Sejak beberapa hari sebelumnya, aku memang merasa ada ketegangan halus di antara kami.
Beberapa pesan singkat dari rekan kantor Arga membuatku sadar, tanpa bukti, bahwa seseorang mungkin mencoba menanamkan kecurigaan di hatinya. Tapi aku menepis semua itu sebagai rasa cemburu atau pikiran berlebihan. Bagiku, pernikahan kami solid, dan aku tidak pernah sekalipun memberi alasan untuk curiga. Aku tersenyum, berusaha menenangkan diri, sambil meletakkan nampan kue di meja, berharap pagi itu tetap hangat dan damai. Namun ketenangan itu segera pecah. Arga tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat, matanya menatapku dengan campuran kemarahan dan kebingungan. Ruangan yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi, seolah semua orang merasakan aura yang berbeda. Bu Ratna duduk dengan senyum tipis yang menyayat hati, matanya menatapku tajam, namun tetap menampilkan kepura-puraan hangat. Aku mencoba tersenyum kembali, tapi ada rasa dingin yang menjalar di punggungku. Dira, suara Arga serak, namun tegas. Semua orang menoleh, merasakan ketegangan yang tak biasa. Aku tidak percaya ini terjadi. Aku menjatuhkan talak 3. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di ruang tamu. Semua orang terdiam, gelas dan sendok yang tadinya bersuara ringan kini jatuh ke lantai. Beberapa ibu menutup mulut mereka sambil menatapku dengan ekspresi terkejut. Jantungku berdegup kencang. Napas terasa tercekat di tenggorokan. Apa yang kau katakan, Arga? Suaraku terdengar lemah, hampir tidak terdengar di tengah hening yang menekan. Arga menatapku dengan mata yang kosong, bibirnya gemetar. Talak 3. Dira, aku tidak bisa lagi percaya padamu. Aku dengar dari ibuku bahwa kau berselingkuh dengan teman kantorku. Suaranya putus, tetapi kata-kata itu sudah menusuk hatiku lebih dalam daripada pisau tajam manapun. Rasa tidak percaya dan kemarahan campur aduk. Arga, itu tidak benar. Kau tahu aku tidak pernah melakukan hal itu, seruku, tetapi suaraku terdengar lemah di hadapan keluarga yang kini menatap dengan rasa ingin tahu, sebagian tercengang, sebagian menahan senyum licik. Bu Ratna perlahan berdiri, wajahnya tetap tersenyum. Namun kini senyumnya terasa seperti pisau yang diselubungi sutra. Dira, aku hanya ingin Arga tahu yang sebenarnya. Semua ini demi kebaikannya, katanya dengan nada lembut namun menusuk. Kata-katanya seperti racun yang halus, membuat ruang tamu terasa panas dan berat. Aku menatap Arga, melihat kebingungan dan keraguan di matanya. Ia adalah pria yang rasional, tetapi hasutan ibunya tampaknya lebih kuat daripada logika dan cinta yang kami bangun selama bertahun-tahun. Hatiku hancur, bukan karena tuduhan itu, tapi karena orang yang aku cintai begitu mudah mempercayai kebohongan, begitu mudah melepaskan ikatan yang telah kami jalin. Aku merasakan mata beberapa kerabat menatapku, sebagian dengan iba, sebagian dengan rasa ingin tahu yang tajam. Anak-anak yang bermain di halaman kini terdiam, bingung melihat ketegangan yang merayap ke setiap sudut rumah. Aku menahan air mata, berusaha tidak menangis di depan mereka. Tidak, aku tidak akan memberikan mereka kemenangan itu. Arga mengambil napas panjang, menatapku sekali lagi, dan dengan suara yang terdengar patah tapi tegas, ia mengulang, talak 3, Dira. Aku tidak bisa lagi menganggap ini salah paham. Aku merasa dunia runtuh di sekelilingku. 5 tahun pernikahan, cinta, perjuangan, tawa, air mata, semua seolah hilang dalam sekejap. Semua orang terdiam, beberapa menunduk, beberapa tersenyum licik, terutama Bu Ratna yang kini terlihat puas dengan kehancuran yang ia ciptakan. Ini semua salah paham. Suaraku bergetar, suaraku terdengar nyaris tak terdengar di tengah hening yang menyesakan. Aku ingin meneriakkan kebenaran, ingin menuntut penjelasan dari siapapun yang menebarkan fitnah ini. Namun kata-kata itu seakan tersedak di tenggorokan. Aku sadar, untuk saat ini, argumen logis tidak akan cukup. Arga menoleh sejenak kepada ibunya, seolah mencari kepastian atau persetujuan. Bu Ratna hanya menepuk bahunya lembut, dengan senyum tipis yang menusuk. Di matanya, aku melihat kemenangan yang dingin dan direncanakan rapi. Semua ini bukan kebetulan, bukan salah paham. Semua ini adalah hasil dari hasutan yang cermat, dari kebohongan yang dibangun perlahan-lahan untuk menghancurkan hidupku. Aku merasakan amarah membara di dalam diri, tetapi juga tekad yang tumbuh. Aku tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja.
Aku tidak akan menangis di hadapan orang yang memfitnahku. Aku harus menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari kebohongan, lebih tegar dari hasutan, dan lebih cerdas dari siapapun yang merencanakan kehancuranku. Dalam sekejap, aku menyadari satu hal. Hidupku telah berubah, dan dari reruntuhan ini aku harus bangkit. Arga mungkin percaya fitnah itu saat ini, tapi aku akan membuatnya menyesal. Aku akan membuktikan siapa aku sebenarnya. Aku akan membuat semua yang menebar dusta itu merasakan penyesalan yang dalam. Ruangan yang tadinya hangat dan penuh tawa kini menjadi medan perang emosional. Senyum Bu Ratna tetap menempel di wajahnya, tetapi aku tahu bahwa dari sini, permainan baru dimulai. Permainan di mana aku tidak akan menjadi korban. Aku akan merancang langkahku dengan hati-hati, dengan ketenangan, dan dengan keberanian yang selama ini mungkin tersembunyi. Dan aku tahu, Arga, pria yang selama ini aku cintai dan percaya, akan menyadari kebenaran itu suatu hari nanti. Dan ketika saat itu tiba, mereka yang menertawakan dan menuduhku akan jatuh di hadapanku, memohon agar aku memberi mereka kesempatan lagi. Namun hari itu belum tiba. Saat ini, aku hanya bisa menahan air mata, menatap wajah-wajah yang penuh penilaian, dan menahan amarah yang membara. Aku berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam, dan bertekad bahwa aku akan bertahan. Karena aku Nadhira, dan aku tidak akan pernah membiarkan kebohongan menghancurkan hidupku. Hari-hari setelah kejadian di arisan keluarga menjadi seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali aku melihat Arga, hatiku bergelora antara cinta dan luka, antara kepercayaan yang patah dan harapan yang tersisa. Rumah kami yang seharusnya menjadi tempat aman kini terasa dingin dan asing. Arga menghindariku. Pandangannya sering kosong, seakan menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar amarah. Aku tahu dia masih terombang-ambing antara hasutan ibunya dan rasa cintanya padaku. Tapi kenyataan bahwa ia menjatuhkan talak 3 di hadapan keluarga membuat hatiku remuk. Di kantor, aku mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan, tapi bisikan gosip tak sengaja terdengar di antara rekan-rekan. Beberapa klien menelepon, menawarkan proyek baru, namun aku hanya bisa tersenyum tipis, menahan amarah yang tersembunyi. Aku sadar bahwa ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Keluarga Arga, terutama Bu Ratna, telah merancang sebuah jaring yang halus tapi mematikan, memanfaatkan setiap celah agar aku terlihat bersalah di mata suamiku. Suatu sore, aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap secangkir teh yang mulai mendingin, mencoba menyusun langkah selanjutnya. Pikiran-pikiran tentang balas dendam mulai muncul, bukan dari rasa dendam semata, tapi dari keinginan untuk membela harga diriku, menunjukkan bahwa aku bukan orang yang bisa dipermainkan begitu saja. Aku membuka laptop dan mulai menelusuri setiap informasi tentang teman kantor Arga yang disebut-sebut sebagai selingkuhan versi Bu Ratna. Tidak ada bukti, tidak ada pesan, tidak ada satupun interaksi mencurigakan yang bisa digunakan sebagai dasar tuduhan. Ini hanya kebohongan murni, dibalut drama yang membuat Arga terguncang. Aku memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Aku mulai menyusun strategi. Pertama, menjaga jarak sementara dengan Arga untuk menenangkan emosinya. Kedua, mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa aku tidak bersalah. Dan ketiga, perlahan-lahan mengembalikan citraku di mata keluarga dan kerabat yang mulai menaruh curiga. Namun tekanan sosial bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Setiap kali bertemu tetangga atau kerabat, senyum mereka terasa penuh tanda tanya. Beberapa dari mereka tampak iba, tapi ada yang terselip rasa puas di balik tatapan itu. Aku merasakan bagaimana gosip dan fitnah bekerja seperti virus, merayap tanpa terlihat, membentuk opini yang salah. Aku menahan amarah, menelan ludah, dan belajar untuk tetap tenang di hadapan mereka. Suatu malam, saat Arga pulang larut, aku mencoba berbicara dengannya. Arga, aku ingin kau dengar aku. Ini semua salah paham. Aku tidak pernah melakukan apa yang ibumu tuduhkan, kataku dengan suara yang lembut tapi tegas. Dia menatapku, diam. Matanya menampakkan kelelahan, tapi juga keraguan. Aku tahu, kata-kata sederhana saja tidak akan cukup untuk membalikan keyakinannya saat ini. Dira, aku bingung. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Ibuku. Dia bilang semua ini demi kebaikanku. Suaranya putus, matanya menatap lantai,
tidak mampu menatapku langsung. Aku menelan sakit di dada, tetapi juga menyadari bahwa ini adalah titik awal dari permainan panjang yang harus kulalui. Aku menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membalikan keadaan adalah dengan menunjukkan bukti, bukan sekadar kata-kata. Aku mulai mencatat setiap kejadian, menyimpan pesan, foto, dan bukti lain yang dapat menguatkan posisiku. Aku juga mulai memantau sikap Bu Ratna dan beberapa kerabat yang tampak ikut bermain dalam skema hasutannya. Setiap gerakan mereka diamati dengan cermat, dicatat dengan teliti, agar kelak aku bisa menggunakan semua ini pada waktu yang tepat. Sementara itu, tekanan dari dalam rumah semakin berat. Arga kadang berbicara dengan nada dingin, kadang menghindari kontak mataku, membuatku merasa asing di rumah sendiri. Aku tidak menuntutnya untuk segera percaya padaku, tapi aku harus membuatnya sadar bahwa aku bukan orang yang mudah dipermainkan. Aku juga mulai menyusun skenario sosial. Bagaimana menghadapi arisan berikutnya, reuni keluarga, atau pertemuan yang melibatkan orang-orang yang pernah ikut menilai dan menuduhku. Aku menemukan kekuatan baru dalam diriku. Rasa sakit dan luka tidak membuatku lemah. Sebaliknya, itu membentuk tekad yang lebih kuat. Aku mulai merencanakan langkah-langkah untuk membalikan keadaan, membangun citra positif di mata lingkungan, meningkatkan profesionalisme di kantor sehingga gosip tentang perselingkuhan terlihat konyol, dan secara perlahan menanamkan keraguan di pikiran mereka yang selama ini menebar dusta. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diri sendiri. Aku tidak lagi takut, tidak lagi ragu, dan mulai melihat peluang di tengah reruntuhan. Setiap senyum yang kupamerkan, setiap sapaan hangat yang kuberikan kepada kerabat, adalah bagian dari strategi yang matang. Aku belajar bahwa kekuatan bukan hanya datang dari kata-kata atau bukti, tapi juga dari ketenangan, kecerdikan, dan keberanian untuk tetap berdiri tegak meski dunia seolah menentang. Di balik semua itu, aku juga mulai membangun jaringan kecil, teman-teman kantor, sahabat lama, bahkan beberapa kerabat yang mulai meragukan tuduhan Bu Ratna. Mereka menjadi saksi diam, orang-orang yang akan mendukungku saat waktunya tiba. Aku menyadari bahwa kemenangan tidak akan datang dalam semalam, tapi perlahan-lahan, langkah demi langkah, aku mulai membalikan keadaan, menyusun strategi yang tidak hanya untuk membela diriku, tapi juga untuk menunjukkan siapa yang benar-benar kuat dan pantas dihormati. Dan yang terpenting, aku menanamkan tekad di dalam hati. Suatu hari, Arga akan melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Ia akan menyesali setiap keraguan, setiap kata yang pernah ia dengar dari pihak lain. Dan saat itu terjadi, bukan hanya aku yang menang. Semua yang menebar dusta akan merasakan penyesalan yang dalam, memohon agar aku memberi mereka kesempatan, meski aku tahu, saat itu aku bisa memilih apakah aku ingin memberi mereka kesempatan atau tidak. Malam itu, aku menutup jendela, menatap bintang yang bersinar redup di langit, dan menarik napas panjang. Aku tahu perjalanan ini panjang, berliku, dan penuh bahaya, tetapi aku siap. Siap menghadapi setiap intrik, setiap fitnah, dan setiap langkah musuh yang mencoba menjatuhkanku. Aku Nadhira, dan aku tidak akan menjadi korban. Aku akan menjadi pemenang di akhir permainan ini, dan semua yang menertawakanku hari ini akan merasakan pahitnya penyesalan. Hari-hari berikutnya menjadi medan pertempuran yang halus namun tak kalah menyakitkan. Aku mulai menjalani hidup seperti aktor yang memainkan peran dengan sempurna. Setiap senyum, setiap sapaan, setiap interaksi sosial kubuat tampak wajar, santai, dan hangat. Namun di balik itu, pikiranku bekerja keras, mengatur strategi, mencatat perilaku setiap orang yang selama ini ikut bermain dalam skema hasutan Bu Ratna. Aku menyadari satu hal, untuk memenangkan kembali posisiku, aku harus lebih pintar, lebih tenang, dan lebih sabar daripada mereka yang menuduhku. Aku mulai dengan mengamati Arga dari jarak yang aman. Ia masih dingin, masih menghindari tatapanku, tetapi perlahan aku melihat keraguan di matanya. Setiap kali kami bertemu, aku berbicara dengan nada lembut, menjaga jarak emosional yang tepat, memberi ruang agar ia tidak merasa terpojok. Aku tahu, kemarahan dan kekecewaannya saat ini masih memanas, tapi aku ingin dia merasakan bahwa aku tetap hadir, tapi tidak menyerang, tetap kuat tapi tidak membentur ego. Ini bukan soal menyerah, ini soal menanam benih kesadaran bahwa aku tidak bersalah, tanpa harus memaksa. Sementara itu, aku mulai mengatur langkah di luar rumah. Di kantor,
Aku menampilkan profesionalisme maksimal. Setiap proyek yang kubawa selesai dengan sempurna, setiap klien yang kuhadapi merasa puas, dan setiap rekan kerja melihatku sebagai sosok yang kredibel dan dapat dipercaya. Perlahan, gosip tentang perselingkuhan yang dihembuskan Bu Ratna terdengar konyol di telinga mereka yang melihatku bekerja dengan integritas. Aku bahkan mulai memanfaatkan momen sosial, menghadiri acara kantor dan reuni teman lama dengan elegan, menunjukkan bahwa hidupku tetap stabil dan terkontrol. Di sisi lain, aku mulai menanam keraguan di hati keluarga Arga. Setiap kali mereka menatapku dengan tatapan menilai, aku menjawab dengan senyum hangat yang cerdas, bercakap santai, namun selalu ada nada halus yang membuat mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku menekankan perilaku sopan dan elegan, bukan untuk memanipulasi, tapi untuk memperlihatkan bahwa aku bukan orang yang mudah dituduh dan dipermainkan. Setiap langkah kecil yang kulakukan menjadi strategi untuk menumpulkan efek hasutan Bu Ratna. Suatu sore, aku memutuskan untuk menguji Arga secara halus. Kami duduk di teras rumah, secangkir teh hangat di tangan masing-masing. Arga, aku tahu ini sulit, tapi percayalah, aku tidak pernah melakukan yang mereka tuduhkan, kataku lembut. Ia menatapku diam, matanya menelusuri wajahku dengan campuran emosi. Aku tetap tenang, tidak memaksa, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara, agar ia memikirkan sendiri. Tindakan itu mulai menunjukkan hasil. Beberapa kali aku menangkap pandangan Arga yang berubah, sesaat ragu sebelum menelan kata-kata ibunya. Itu adalah celah yang kubutuhkan. Aku tahu, untuk membalikan keyakinannya, aku harus bersabar, menunggu waktu yang tepat, dan memanfaatkan setiap tanda keraguan itu sebagai batu loncatan. Aku juga mulai menyusun rencana sosial yang lebih matang. Arisan berikutnya akan menjadi medan penting. Aku mulai meneliti setiap keluarga, setiap ibu, dan setiap anggota yang mungkin ikut mendukung fitnah Bu Ratna. Setiap interaksi kubuat ramah tapi terukur, membangun citra positif, menekankan kejujuran dan ketegasan tanpa terlihat menantang. Aku ingin semua orang sadar bahwa tuduhan yang mereka percaya selama ini hanyalah ilusi yang rapuh. Langkah berikutnya adalah memperkuat jaringan kecil yang mulai mendukungku. Beberapa teman lama yang tahu karakter asli Arga dan Bu Ratna kubawa dalam percakapan santai, menunjukkan bahwa aku bukan orang yang mudah dituduh atau difitnah. Mereka menjadi saksi diam yang kelak bisa memperkuat posisiku. Aku menyadari, kemenangan bukan hanya soal membalas dendam, tapi juga soal membangun posisi dan reputasi sehingga setiap langkah lawan menjadi tidak efektif. Di rumah, aku mulai menciptakan jarak emosional yang sehat. Aku tidak lagi menuntut Arga untuk segera percaya padaku, tapi aku memastikan bahwa aku tetap hadir dengan sikap yang elegan. Setiap kali ia berbicara dengan dingin, aku tetap tersenyum tipis, menjawab dengan tenang, dan perlahan menekankan perilaku yang menunjukkan integritasku. Aku ingin ia merasakan bahwa aku bukan korban, tapi sosok yang kuat, yang mampu bertahan dan bahkan tumbuh di tengah kebohongan yang dilemparkan padaku. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari perubahan dalam diriku. Aku lebih tegas, lebih cerdas, dan lebih sadar akan kekuatanku. Setiap gosip, setiap tatapan menilai, menjadi motivasi untuk terus memperkuat posisiku. Aku belajar untuk tidak menanggapi provokasi dengan amarah, tapi dengan strategi yang matang. Aku menanamkan kesadaran bahwa kemenangan sesungguhnya bukan hanya membalas dendam, tapi membuat lawan merasakan kehancuran psikologis yang halus namun mendalam. Aku juga mulai memikirkan langkah jangka panjang. Bagaimana jika Arga tetap percaya ibunya? Aku harus mempersiapkan strategi yang akan membuatnya menyadari kebenaran secara langsung, tanpa bisa menyangkal. Aku menyiapkan bukti, menyusun kronologi kejadian, dan membangun jaringan yang bisa membantu membongkar semua kebohongan. Semua ini harus dilakukan secara perlahan, cerdas, dan tanpa terlihat terburu-buru. Malam itu, setelah semua langkah kecil dilakukan, aku menatap cermin. Aku melihat seorang wanita yang berbeda dari yang kemarin. Seorang wanita yang tidak lagi takut, yang tidak lagi ragu, dan yang siap menghadapi semua intrik dengan kepala tegak. Aku Nadhira, dan aku telah belajar bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan, kecerdikan, dan kemampuan untuk tetap tegar di tengah badai. Suatu hari, semua yang menuduhku akan menyesal,
dan Arga akan menyadari siapa yang sebenarnya ia cintai. Dan malam itu, aku memutuskan, permainannya baru saja dimulai. Langkah demi langkah, aku akan menata kembali hidupku, mematahkan kebohongan, dan membuat setiap orang yang menertawakan atau menuduhku merasakan pahitnya penyesalan. Aku menutup jendela, menatap langit gelap yang penuh bintang, dan menarik napas panjang. Aku tahu, ini baru permulaan, tapi aku siap menghadapi setiap rintangan, setiap intrik, dan setiap langkah musuh yang mencoba menjatuhkanku. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan menjadi pemenang, dan saat itu tiba, semua yang menertawakanku hari ini akan jatuh di hadapanku. Hari itu datang dengan udara hangat yang biasa, tetapi aku merasakan ketegangan yang berbeda di setiap sudut rumah. Ini adalah hari di mana aku akan mulai mengeksekusi strategi yang telah kukembangkan selama berminggu-minggu. Aku telah menyiapkan semua detail, gerakan sosial, bukti-bukti yang diam-diam kukumpulkan, serta langkah-langkah kecil untuk menimbulkan keraguan di hati Arga. Semua ini bukan soal emosi semata, tapi tentang kecerdikan dan ketegasan. Aku menatap cermin, menyisir rambut dengan rapi, mengenakan dress berwarna merah marun yang elegan namun tegas, dan memastikan bahwa setiap gerakanku memancarkan ketenangan, kepercayaan diri, dan kendali. Di ruang tamu, Bu Ratna sudah menunggu dengan senyum tipis yang selalu membuat bulu kuduku berdiri. Ia tidak menyadari bahwa senyum itu kini kubaca sebagai tantangan, bukan ancaman. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap tatapannya yang tampak manis, kubalas dengan sikap tenang, santai, tapi penuh makna. Aku tahu hari ini akan menjadi titik penting. Arisan keluarga berikutnya akan menjadi panggung pertamaku untuk memutar balik permainan. Saat Arga masuk, matanya langsung menatapku dengan campuran keraguan dan rasa bersalah. Aku menunduk sebentar, tersenyum tipis, memberi sinyal bahwa aku tidak marah, tapi tetap hadir dengan aura yang memaksa ia melihatku dari perspektif berbeda. Ia duduk di seberangku, diam, menatap secangkir teh yang baru saja kuhidangkan. Aku memutuskan untuk memulai percakapan dengan lembut, namun setiap kata memiliki tujuan tersembunyi. Arga, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kau melihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa hal yang mungkin belum kau ketahui. Ia menoleh, pandangannya masih kosong, namun ada keraguan yang mulai muncul, seakan kata-kataku menembus kebingungan yang selama ini membelenggunya. Langkah pertamaku adalah menghadirkan bukti secara halus. Aku membicarakan beberapa momen kerja yang melibatkan diriku dan teman kantor Arga, dengan nada santai, tanpa menyudutkannya, tapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan di pikirannya. Ingat minggu lalu, ketika aku membantu timmu dengan presentasi itu? Semua berjalan lancar, kan? Tidak ada yang aneh, semuanya profesional. Aku menatapnya dengan tenang. Ia mengangguk pelan, sedikit terguncang, karena mulai menyadari bahwa tuduhan ibunya terdengar semakin tidak masuk akal. Setelah itu, aku mulai mengatur interaksi sosial di arisan. Para kerabat menyapa dengan ramah, sebagian masih menatapku penuh pertanyaan, tetapi aku membalas dengan senyum dan sapaan yang hangat. Perlahan, mereka mulai merasakan perubahan. Ada aura tenang dan percaya diri yang sebelumnya tidak mereka lihat. Aku tahu, psikologi ini penting. Membuat mereka meragukan cerita yang selama ini mereka dengar, tanpa harus menyinggung siapapun secara langsung. Senyum, sapaan, dan sikap elegan menjadi senjata yang tak terlihat tapi mematikan. Bu Ratna, tentu saja, mulai menunjukkan sedikit ketegangan. Senyumnya tidak lagi selebar biasanya, matanya menatap dengan waspada, seperti merasakan bahwa aku mulai memahami permainan yang ia mainkan. Aku menatapnya dengan tatapan tenang, seakan berkata tanpa suara, bahwa aku tahu semua yang telah direncanakan, dan aku tidak takut. Setiap gerakannya kini tercatat di pikiranku. Setiap kata yang ia ucapkan kubaca sebagai petunjuk untuk langkah selanjutnya. Aku tidak membalas dengan emosi, aku membalas dengan strategi. Di sisi lain, aku mulai memancing Arga untuk mengonfrontasi rasa ragu yang ia miliki. Aku membiarkan kata-kata ibunya terdengar samar di telinganya, lalu perlahan mengarahkan pembicaraan ke logika, bukti, dan fakta. Arga, aku ingin kau bertanya pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar kau lihat dan alami sendiri? Apakah semua tuduhan itu sesuai dengan apa yang kau ketahui tentangku? Suaraku tenang, tidak menekan,
Tapi pertanyaan itu menancap di pikirannya seperti benih keraguan yang siap tumbuh. Seiring arisan berlangsung, aku mulai menampilkan sisi sosial yang lebih dominan. Aku bercakap dengan beberapa ibu yang sebelumnya ikut menilai, dengan hangat dan cerdas. Aku tidak menyudutkan siapapun, tetapi setiap ucapan, setiap interaksi, membuat mereka mulai memikirkan ulang apa yang telah mereka dengar. Gosip yang dulu terdengar masuk akal kini mulai terdengar berlebihan dan tidak konsisten. Aku memperhatikan setiap perubahan ekspresi, setiap keraguan yang muncul, dan itu memberikan energi tersendiri untuk terus melangkah. Arga tampak semakin resah, menelan kata-kata yang selama ini ia terima tanpa berpikir panjang. Aku melihat bagaimana logikanya mulai bekerja, bagaimana ia mulai menimbang kembali semua tuduhan yang diterimanya. Setiap senyum, setiap bukti profesionalisme, setiap interaksi sosial yang kubuat dengan cermat, semuanya membangun citra bahwa aku bukan korban yang lemah, melainkan wanita yang cerdas, tegar, dan tak mudah dipermainkan. Di penghujung arisan, aku memutuskan untuk membuat langkah simbolis. Aku meninggalkan ruangan dengan tenang, membawa nampan kosong dan tersenyum pada setiap orang yang menatapku. Langkahku ringan, percaya diri, dan setiap gerakanku mengirim pesan tersirat bahwa aku tidak terpengaruh oleh fitnah, bahwa aku tetap berdiri tegak, dan bahwa permainan ini baru saja dimulai. Bu Ratna menatapku dengan mata yang sedikit melebar, sadar bahwa kontrolnya mulai terlepas. Namun ia masih menutupi ketegangan itu dengan senyum tipis. Setelah arisan, aku duduk di teras bersama Arga, menikmati udara sore yang hangat. Ia menatapku dalam diam, dan aku tahu ia sedang memikirkan semua yang terjadi. Aku tetap tenang, membiarkan keraguan itu bekerja di pikirannya. Aku tidak tergesa-gesa memaksa pengakuan atau pembelaan. Aku tahu, saat Arga benar-benar siap, ia akan melihat kebenaran sendiri, dan semua yang telah menebar kebohongan akan merasakan pahitnya penyesalan. Malam itu, ketika rumah mulai sepi, aku menatap langit gelap yang perlahan diselimuti bintang. Hatiku tenang, penuh keyakinan. Aku menyadari satu hal, balas dendam sejati bukan tentang kata-kata kasar atau konfrontasi emosional, tapi tentang strategi, kesabaran, dan ketenangan. Aku Nadhira, dan malam ini, aku telah menempatkan langkah pertama dalam permainan yang akan menghancurkan kebohongan, memulihkan harga diriku, dan membuat semua orang yang menertawakan atau menuduhku menyesal di hadapanku. Aku siap, dan permainan ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah arisan itu menjadi medan baru yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Setiap langkah, setiap kata, bahkan senyum yang kuberikan kini terasa seperti ujian terselubung. Aku tidak hanya menghadapi Arga dan Bu Ratna, tapi juga mata-mata halus dari keluarga lain yang diam-diam menilai, berspekulasi, dan menunggu kesempatan untuk ikut campur. Aku sadar bahwa kemenangan hari ini tergantung pada seberapa cermat aku membaca situasi, dan seberapa lihai aku menyeimbangkan permainan sosial dengan manipulasi emosional yang halus. Pagi itu, aku memulai strategi dengan menata ulang rutinitas rumah. Semua tampak biasa, sarapan hangat, teh di meja, sapaan santai kepada pembantu. Namun di balik itu aku mengamati reaksi Arga dengan saksama. Ia masih menjaga jarak, kadang menatapku seakan menimbang kata-kata ibunya, kadang menunduk menahan rasa bersalah. Aku menyadari bahwa ketegangan itu bisa menjadi senjata jika aku tahu bagaimana mengarahkannya. Aku tidak terburu-buru menuntut kepercayaannya kembali. Sebaliknya, aku memanfaatkan setiap keraguan yang terlihat di matanya untuk menanam benih logika yang kelak akan membalik persepsi yang selama ini dibentuk Bu Ratna. Di kantor, aku meningkatkan intensitas strategiku. Setiap proyek yang kupegang harus sempurna. Setiap interaksi dengan klien atau rekan harus meninggalkan kesan profesional yang tak tergoyahkan. Aku sengaja membicarakan prestasi dan keberhasilan tim di depan beberapa rekan yang pernah menjadi sumber gosip, dengan nada santai dan penuh percaya diri, agar mereka mulai mempertanyakan narasi yang selama ini mereka dengar. Gosip tentang perselingkuhan yang dulu terdengar logis kini mulai terdengar konyol, dan perlahan-lahan, aku melihat pengaruhnya di lingkaran sosial yang lebih luas. Sementara itu, aku memanfaatkan kesempatan untuk menantang Bu Ratna secara tak langsung. Dalam pertemuan keluarga kecil, aku berbicara dengan santai tentang nilai kejujuran dan pentingnya melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Aku tidak menuding siapapun, namun nada kata-kata dan ekspresi wajahku cukup untuk membuatnya menegang.
Aku menatapnya sekilas, dengan senyum yang elegan namun penuh makna. Sebuah pesan diam bahwa aku tahu permainan yang ia mainkan, dan aku tidak akan mundur. Ia membalas dengan senyum tipis yang ketat, dan aku tahu ia mulai menyadari bahwa kontrolnya perlahan melemah. Arga semakin terlihat gelisah. Ia mulai bertanya hal-hal kecil. Suara dan nadanya berubah ketika ia berbicara tentang kejadian-kejadian yang sebelumnya ia dengar hanya dari ibunya. Aku tetap tenang, tidak memberi jawaban langsung yang menghakimi, tapi menekankan fakta dan logika. Arga, coba pikirkan apa yang benar-benar kau saksikan sendiri. Bukankah selama ini kita selalu jujur satu sama lain? Aku menatapnya dengan lembut, membiarkan kata-kata itu meresap. Ia menelan ludah, terlihat tersentak oleh keraguan yang perlahan muncul, dan aku tahu bahwa benih yang kubibitkan mulai tumbuh. Puncak hari itu adalah ketika kami menghadiri pertemuan arisan besar, di hadapan hampir seluruh keluarga besar dan beberapa tetangga penting. Aku bergerak dengan penuh perhitungan, tersenyum hangat, menanggapi setiap sapaan dengan elegan. Setiap interaksi kubuat ringkas, santai, dan mengandung nada halus yang menekankan integritasku. Beberapa ibu yang dulu ikut menilai kini mulai menatap dengan ragu, beberapa terlihat berpikir ulang sebelum menyebarkan gosip. Senyum mereka yang penuh curiga sedikit memudar, tergantikan oleh pertanyaan diam-diam. Apakah tuduhan selama ini benar? Bu Ratna duduk di seberangku, matanya mengawasi setiap gerakanku. Ia menyadari bahwa pengaruhnya mulai luntur, tapi ia tetap berusaha menutupi ketegangan itu. Aku membalas dengan sikap tenang, tidak mengintimidasi, namun cukup untuk membuatnya sadar bahwa aku bukan korban yang bisa diatur. Setiap kata yang ia ucapkan kubaca dengan cermat, setiap ekspresi terekam di benakku, sebagai amunisi untuk langkah berikutnya. Arga duduk di sampingku, pandangannya terus berpindah dari wajahku ke wajah ibunya. Aku bisa melihat konflik batin yang mendalam. Cinta yang tetap ada padaku bertarung dengan kata-kata dan manipulasi yang selama ini ia dengar. Aku membiarkan ia merasakan kebingungan itu, membiarkan keraguan bekerja di pikirannya, karena aku tahu saat Arga sendiri yang sampai pada kesimpulan, pengakuannya akan jauh lebih kuat daripada jika aku memaksanya. Seiring acara berjalan, aku melakukan langkah simbolis, membicarakan beberapa pencapaian profesional dan kegiatan sosial yang kukerjakan, dengan santai namun elegan, di depan orang-orang yang sebelumnya mendukung Bu Ratna. Aku tidak menyudutkan siapapun, hanya menekankan fakta dan prestasi, dan aku melihat efeknya langsung. Beberapa tatapan mulai berubah dari skeptis menjadi penasaran, beberapa senyum menyembunyikan rasa kagum, dan aku tahu, perlahan, narasi yang kubangun mulai mengalahkan fitnah. Saat pulang, aku duduk bersama Arga di mobil, suasana sunyi namun tegang. Ia menatapku dalam diam, dan aku bisa merasakan logika dan emosi bertarung dalam dirinya. Aku tetap tenang, membiarkan keraguan dan pemikiran itu bekerja, tidak terburu-buru memberi jawaban atau penegasan. Aku tahu, puncak dari semua ini akan datang ketika ia benar-benar menyadari kebenaran sendiri, dan aku siap menghadapi momen itu. Malam itu, ketika rumah sudah sepi, aku menatap cermin sekali lagi. Aku melihat seorang wanita yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tegar daripada sebelumnya. Luka dan fitnah yang diterima bukan membuatku runtuh, tapi membentuk strategi, kecerdikan, dan ketenangan yang kini menjadi senjata utamaku. Aku Nadhira, dan aku menyadari bahwa kemenangan bukan soal balas dendam sederhana, tapi tentang mengatur permainan sehingga kebenaran dan integritasku terlihat jelas, sementara kebohongan dan manipulasi lawan hancur perlahan, tanpa bisa disembunyikan. Aku menutup jendela, menatap langit malam yang dipenuhi bintang, dan menarik napas panjang. Titik tegangan hari ini telah tercapai. Permainan ini belum selesai, tetapi aku telah menempatkan langkah penting. Arga mulai menyadari kebenaran, Bu Ratna mulai kehilangan kontrol, dan aku tetap tenang, bersiap untuk melanjutkan serangkaian langkah yang akan menentukan siapa yang benar-benar menang di akhir permainan. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku akan menjadi pemenang. Dan semua yang menertawakanku atau menuduhku akan merasakan pahitnya penyesalan. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara di rumah seperti syarat dengan ketegangan yang tak terlihat, dan aku bisa merasakannya di setiap langkahku. Rasanya seperti medan pertempuran, tapi kali ini aku tidak sekadar memantau atau menanam benih keraguan.
Hari ini adalah saatnya aku mulai menuai hasil dari semua strategi yang telah kubangun dengan sabar dan cermat. Setiap gerakanku, setiap kata yang kuucapkan, haruslah presisi, elegan, dan mematikan secara psikologis, tanpa harus bersikap kasar atau terbuka menyudutkan. Ini tentang membuat lawan menyerah pada logika dan fakta, bukan pada emosi. Arga tampak gelisah saat sarapan. Ia menatapku lebih lama dari biasanya. Matanya penuh pertanyaan yang belum sempat ia ucapkan. Aku tersenyum lembut, menegaskan tanpa kata-kata bahwa aku tetap di sini, tenang dan tegar. Arga, aku tahu kau bingung. Tidak mudah percaya apa yang kau dengar dari satu pihak saja. Tapi percayalah, setiap hal yang kau lihat dan alami sendiri jauh lebih penting daripada kata orang lain. Aku menekankan kata-kataku dengan nada hangat, membiarkan ia mencerna pesan itu tanpa tekanan. Ia menunduk sejenak, seperti berusaha melawan kebiasaan lama yang membuatnya hanya mendengar ibunya. Langkah pertamaku hari itu adalah menghadirkan bukti secara halus di hadapan orang-orang yang selama ini menjadi sumber gosip dan penilaian. Aku menata beberapa dokumen dan foto kegiatan sosial yang melibatkan aku dan rekan kerja Arga, menyebutnya secara santai dalam percakapan ringan dengan tetangga dan keluarga. Tidak ada tekanan atau penghakiman, hanya fakta yang tersusun rapi, disampaikan dengan elegan. Beberapa wajah yang dulu meremehkan mulai menatap dengan ragu, sementara beberapa yang skeptis tampak memikirkan kembali semua yang mereka dengar sebelumnya. Ini adalah kemenangan kecil, tapi sangat berarti. Bu Ratna jelas merasakan perubahan itu. Senyum tipisnya yang biasanya menenangkan kini terlihat kaku. Matanya menatapku dengan kewaspadaan yang tak bisa disembunyikan. Aku membaca setiap gerakannya, setiap kata yang ia ucapkan, sebagai petunjuk untuk langkah selanjutnya. Setiap kali ia mencoba menyela atau menegaskan versi ceritanya, aku menanggapi dengan sopan, ringan, tapi tetap menyeratkan bahwa aku mengerti permainan yang ia mainkan. Ia menegang, dan itu adalah sinyal yang kuharapkan. Kontrolnya mulai goyah, sementara aku tetap tenang dan menguasai situasi. Di sisi lain, Arga mulai menentang dirinya sendiri. Ia tampak bertarung antara rasa percaya yang lama ia bentuk dari kata-kata ibunya dan fakta yang ia saksikan sendiri dari tindakanku. Aku membiarkan ia menanyakan hal-hal kecil, dan setiap jawaban yang kuberikan selalu tenang, logis, dan tanpa menyudutkan. Apa yang kau lihat, Arga, itulah kebenaran. Kata orang lain bisa salah, tapi pengalamanmu sendiri tidak pernah berbohong. Nada suaraku rendah dan tegas, cukup untuk menancap di pikirannya, membuatnya berpikir ulang tentang semua tuduhan yang selama ini ia terima. Arisan sore itu menjadi medan puncak. Semua orang hadir, sebagian dengan tatapan waspada, sebagian dengan rasa ingin tahu yang jelas. Aku bergerak dengan penuh perhitungan, tersenyum hangat pada setiap sapaan, menanggapi obrolan dengan cerdas dan sopan, tapi selalu menyisipkan fakta yang secara tidak langsung menegaskan integritasku. Para ibu yang dulu mendukung Bu Ratna kini mulai mempertanyakan logika cerita yang mereka dengar. Beberapa menatapku dengan ragu, beberapa tersenyum tipis seakan mengakui kesalahan asumsi mereka sendiri. Energi yang kurasakan di ruangan itu seperti gelombang yang kubentuk dengan sabar, memecah pengaruh Bu Ratna secara perlahan. Aku menempatkan Arga di tengah-tengah perhatian ini tanpa menekannya. Aku membiarkan ia menyaksikan bagaimana orang-orang mulai meragukan kata-kata ibunya, bagaimana fakta dan integritasku perlahan memenangkan simpati dan keyakinan mereka. Aku tahu, saat Arga melihat semua itu dengan mata sendiri, ia akan merasakan keadilan dan kebenaran yang selama ini terselubung. Ia tidak hanya menyadari kebohongan yang diterimanya, tetapi juga belajar menghargai kekuatanku, ketenangan dan kecerdikanku. Puncak emosional terjadi ketika Bu Ratna, dalam upaya terakhirnya untuk mempertahankan narasi, mencoba mengoreksi satu hal di depan semua orang. Aku hanya menatapnya dengan tenang, tersenyum tipis, dan mengatakan hal-hal yang netral namun mengandung fakta yang jelas. Ia menelan kata-kata itu, wajahnya memerah, sementara para tetangga yang menyaksikan mulai melihat ketidaksesuaian antara klaimnya dan realitas yang kulihatkan. Aku merasakan kemenangan itu, tapi aku tetap sabar. Ini bukan tentang menghancurkan dengan emosi, tapi tentang memperlihatkan bahwa kebenaran dan ketenangan jauh lebih kuat daripada kebohongan dan manipulasi. Ketika arisan usai, aku dan Arga berjalan pulang dalam keheningan yang syarat makna.
Ia menatapku dalam diam, dan aku tahu pikirannya tengah berputar, menimbang, dan mulai menyadari semua kebenaran yang kuberikan melalui tindakan, bukti, dan kesabaran. Aku tersenyum lembut, tanpa kata-kata, membiarkan keheningan itu menjadi jembatan bagi kesadaran yang tumbuh dalam dirinya. Ia perlahan menunduk, memikirkan ulang hubungannya dengan ibunya, dan mungkin, memikirkan hubungannya denganku dengan cara yang baru. Malam itu, ketika rumah mulai sepi, aku menatap cermin sekali lagi. Wajahku memantulkan seorang wanita yang kuat, tegas, dan cerdas. Setiap langkah kecil yang kubuat hari ini berhasil menumbangkan pengaruh kebohongan yang selama ini menindasku. Aku Nadhira, dan aku menyadari bahwa balas dendam sejati bukan soal menghancurkan secara fisik atau emosi, tapi membuat lawan sadar perlahan bahwa mereka salah, sementara aku tetap tegak, tegas, dan berintegritas. Semua yang menertawakan atau menuduhku kini mulai merasakan pahitnya penyesalan, dan Arga, yang selama ini ragu, mulai menemukan jalan ke kebenaran yang kuinginkan ia sadari. Aku menutup jendela, menatap langit malam yang dipenuhi bintang, menarik napas panjang, dan merasa damai namun waspada. Permainan belum selesai, tapi titik puncak hari ini telah tercapai. Langkahku telah membuahkan hasil nyata, dan aku tahu, pertarungan berikutnya akan lebih intens, lebih menantang, tetapi aku siap. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah pemenang yang perlahan memutar balik seluruh permainan, dan saatnya semua yang menentangku merasakan akibat dari kebohongan yang mereka sebarkan. Pagi itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Udara hangat masuk melalui jendela, tapi aku tidak memikirkan kenyamanan rumah. Pikiranku tertuju sepenuhnya pada satu hal. Hari ini aku akan menghadapi Bu Ratna secara terbuka. Semua persiapan, semua strategi yang kujalankan hingga saat ini, berpuncak pada momen ini. Ini bukan sekadar pertarungan ego atau balas dendam. Ini adalah pembuktian siapa yang benar dan siapa yang selama ini memutar balik fakta untuk kepentingan pribadi. Hatiku tenang, tapi setiap detak jantungku penuh antisipasi. Aku menata diri di depan cermin, rambut tersisir rapi, riasan sederhana tapi tegas, dan dress biru tua yang memancarkan ketenangan sekaligus kewibawaan. Aku Nadhira, dan hari ini aku akan berdiri di hadapan musuhku dengan kepala tegak. Arga datang lebih awal, wajahnya serius namun tidak menakutkan. Ia menatapku dengan mata yang menunjukkan kombinasi antara keraguan yang dulu ia rasakan dan keyakinan baru yang perlahan muncul. Nadhira, kau yakin bisa menghadapi semuanya sendiri? Tanyanya lembut. Aku tersenyum, merasakan kedekatan yang tumbuh dari pengertian dan kejujuran. Bersamamu atau tanpa kamu, Arga, aku akan tetap berdiri tegak. Tapi aku ingin kau berada di sisiku hari ini, bukan sebagai penonton, tapi sebagai orang yang melihat kebenaran sendiri. Pandangannya sedikit melunak, dan aku tahu ia mulai memahami bahwa ini bukan sekadar pertempuran antara aku dan ibunya, tapi juga ujian bagi dirinya sendiri untuk memilih kebenaran. Langkah pertama terjadi saat Bu Ratna menatapku di ruang tamu. Senyum tipisnya sudah mulai retak. Matanya menilai setiap gerakanku dengan kewaspadaan yang jelas. Aku berjalan mendekat dengan tenang, menyapa dengan sopan namun tegas. Bu Ratna, aku ingin berbicara dengan jujur, di hadapan semua yang ada di sini. Aku yakin banyak hal yang selama ini kau ceritakan padanya. Arga, tidak sepenuhnya benar. Suaraku rendah tapi jelas, menuntun situasi ke inti konfrontasi. Ia tersentak, wajahnya memerah, namun tetap berusaha menjaga ekspresi tipisnya. Arga menatap ibunya, matanya kini penuh pertanyaan dan kebingungan. Aku membiarkan momen itu berlangsung, membiarkan fakta-fakta yang telah kulakukan selama ini bekerja di benaknya. Ibu, apa yang Nadhira katakan? Apakah itu masuk akal bagi ibu? Semua hal yang selama ini kau tuduhkan, bukankah aku sendiri yang melihat dan mengalami? Arga bertanya, nadanya tegas namun tenang. Bu Ratna terdiam sejenak, mencari kata-kata, tapi tatapannya mulai goyah. Aku melangkah lebih dekat, menunjukkan bukti-bukti kecil tapi nyata. Foto kegiatan sosial, dokumen yang menegaskan integritasku, dan cerita-cerita profesional yang pernah kulakukan dengan Arga tanpa ada celah untuk manipulasi. Aku menyebutkannya satu persatu dengan tenang, menekankan fakta tanpa menyudutkan secara emosional. Setiap kata diucapkan dengan kesadaran bahwa orang-orang di sekitar kami, para tetangga dan keluarga,
menjadi saksi. Ini bukan sekadar debat internal. Ini adalah pembuktian di ruang publik. Bu Ratna mencoba membela diri. Suaranya meninggi, nada frustrasi mulai keluar. Ia menudingku mencoba memutar balik kenyataan, tapi aku tetap tenang. Bu Ratna, ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Ini soal kebenaran. Aku tidak memutar balik apapun. Aku hanya menunjukkan fakta yang ada. Setiap orang berhak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatapnya tanpa amarah, tapi ketegasan itu seperti jarum yang menusuk laimnya satu persatu. Para tetangga dan keluarga menyimak dengan seksama. Beberapa terlihat tercengang, beberapa mulai menatap Bu Ratna dengan ekspresi baru, ragu, penasaran, dan mempertanyakan narasi yang selama ini mereka dengar. Energi ruangan berubah, bukan lagi ketegangan pribadi, tapi ketegangan sosial yang terasa memaksa semua orang berpikir ulang. Aku merasakan kemenangan pertama yang nyata. Dunia di sekitar kami mulai condong ke pihak kebenaran, ke pihakku. Arga kini berdiri sepenuhnya di sampingku. Ia menatap ibunya, jelas menolak manipulasi yang selama ini membingungkan pikirannya. Ibu, aku percaya pada apa yang kulihat sendiri. Aku mulai memahami bahwa selama ini aku mungkin salah menilai Nadhira karena kata-kata ibu. Suaranya tegas, penuh dengan pertimbangan logis, dan itu seperti musik bagi telingaku. Bu Ratna terlihat terpukul, wajahnya pucat, senyum tipisnya lenyap. Kontrol yang dulu ia pegang kini hilang perlahan, dan aku bisa merasakan kemenangan emosional yang selama ini aku persiapkan. Aku mengambil napas panjang, menatap ibu mertua dengan tenang. Bu Ratna, ini bukan tentang dendam atau permusuhan. Ini tentang kebenaran. Jika kita semua bisa melihat fakta, memahami siapa yang benar, maka konflik ini bisa berakhir dengan damai, bukan dengan manipulasi dan kebohongan. Kata-kataku sederhana, tapi mengandung berat yang nyata. Ia tidak lagi bisa membalas dengan mudah. Fakta telah berbicara sendiri. Seiring malam tiba, situasi di rumah terasa hening tapi syarat makna. Arga menggenggam tanganku, menandakan dukungan dan kepercayaan yang baru tumbuh. Bu Ratna duduk termenung. Wajahnya campur aduk antara marah, malu, dan keputusasaan. Aku tahu ini hanya awal dari proses panjang untuk membersihkan pengaruh kebohongan yang telah ia sebarkan, tapi hari ini adalah momen kemenangan nyata. Kebenaran telah terlihat, Arga telah memilih sisi yang benar, dan aku tetap tegak dengan kepala tinggi. Aku menatap cermin di kamar malam itu, wajahku memantulkan seorang wanita yang lebih kuat dan lebih tegas daripada sebelumnya. Setiap langkah, setiap strategi, telah membuahkan hasil yang nyata. Aku Nadhira, dan hari ini aku membuktikan bahwa balas dendam sejati bukan sekadar mengalahkan lawan, tapi membuat kebenaran bekerja sendiri, membuat mereka sadar kesalahan tanpa harus dipaksa. Permainan ini belum sepenuhnya selesai, tapi puncak hari ini menjadi tonggak sejarah dalam hidupku, kemenangan yang akan terus memberi energi untuk melangkah lebih jauh. Aku menutup jendela, menatap bintang malam yang berkelip, menarik napas panjang, dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Arga di sisiku, kebenaran kini terbuka, dan semua orang yang menentangku mulai memahami pahitnya penyesalan. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah pemenang yang telah menunjukkan kekuatan integritas, strategi, dan ketenangan dalam menghadapi manipulasi. Hari ini, konfrontasi terbuka menjadi bukti bahwa aku siap menghadapi siapapun yang berani menentang kebenaran, dan kemenangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Hari-hari setelah konfrontasi terbuka itu terasa berbeda, seolah rumah dan lingkungan sekitar menghirup napas baru. Kemenangan yang kubangun dengan sabar kini mulai memberi efek nyata, bukan hanya pada Bu Ratna dan Arga, tapi juga pada keluarga besar, tetangga, dan orang-orang yang sebelumnya meragukan integritasku. Setiap langkah yang kuambil kini terasa lebih ringan, tapi tetap berhati-hati. Aku tahu kemenangan strategis ini harus diperkuat, dipelihara, agar tidak sekadar momen tunggal yang cepat memudar. Pagi itu, aku memulai hari dengan sarapan sederhana bersama Arga. Ia terlihat lebih tenang, tetapi matanya tetap menatapku dengan perhatian yang berbeda, campuran antara kekaguman, rasa hormat, dan ketenangan baru yang lahir dari pemahaman. Nadhira, aku merasa sesuatu berubah dalam diriku setelah kemarin, katanya lembut. Aku tersenyum, menatap matanya dengan hangat. Itu karena kau mulai melihat kebenaran sendiri,
bukan hanya mendengar kata orang lain. Kau menemukan jalannya sendiri. Ia menunduk sebentar, seolah menahan senyum, lalu menggenggam tanganku dengan erat. Dukungan dan kepercayaan itu terasa nyata, dan aku tahu bahwa fondasi hubungan kami kini semakin kuat, dibangun atas kesadaran, bukan sekadar kebiasaan atau ketergantungan. Langkah pertamaku untuk memperkuat posisi strategis adalah memanfaatkan momentum sosial. Aku mulai menghadiri pertemuan-pertemuan keluarga, arisan, dan acara komunitas dengan tujuan tidak hanya menjaga eksistensi, tapi menunjukkan konsistensi dan integritas. Setiap interaksi kuatur dengan cermat, tersenyum hangat, berbicara sopan, menekankan fakta dan prestasi tanpa terdengar sombong. Orang-orang yang sebelumnya ragu kini mulai menatapku dengan rasa hormat, beberapa bahkan menyampaikan pujian halus atas pencapaian profesional dan kegiatan sosial yang kukerjakan. Energi ini memperkuat posisiku bukan hanya di mata Arga, tapi juga di mata lingkungan sosial kami. Bu Ratna mulai terlihat semakin frustrasi. Setiap kali aku menghadiri acara bersama Arga, pandangan dan komentar tersembunyi dari ibu mertua itu menunjukkan ketidaknyamanan yang jelas. Ia mencoba memutarbalikkan opini, namun fakta-fakta yang aku tampilkan dan pengakuan diam-diam dari Arga membuat langkahnya kian terbatas. Aku memanfaatkan situasi ini tanpa menyerang. Setiap langkah yang kuambil bersifat defensif sekaligus ofensif, memperkuat kredibilitasku sambil membatasi ruang gerak lawan. Arga kini menjadi sekutu strategisku. Ia mulai memahami peranannya bukan hanya sebagai anak yang bingung, tetapi sebagai individu yang bisa menilai, memilih, dan mendukung kebenaran. Dalam percakapan sehari-hari, ia mulai menentang narasi negatif yang sebelumnya ditanamkan ibunya, dan melakukannya dengan penuh pertimbangan. Nadhira, aku ingin ikut mendukung setiap langkahmu, bukan karena aku menentang ibuku, tapi karena aku ingin melihat kebenaran dijunjung tinggi, katanya suatu sore saat kami duduk di teras rumah. Aku tersenyum, merasakan kedewasaan baru dalam hubungan kami. Kami bukan hanya pasangan, tapi tim yang memahami kekuatan strategi, kesabaran, dan integritas. Pengaruh strategisku mulai terlihat di lingkungan sosial yang lebih luas. Teman-teman lama Arga yang dulu ragu terhadapku kini mulai bertanya tentang pekerjaanku, proyek yang aku jalankan, dan kegiatan sosial yang pernah kubuat. Aku menyampaikan semua itu dengan santai, namun tetap elegan, menekankan fakta dan keberhasilan tanpa terdengar arogan. Perlahan, narasi yang kubangun mulai menutupi kebohongan yang tersebar sebelumnya, dan beberapa orang yang dulunya skeptis kini mulai mengakui kebenaran di balik tindakanku. Aku juga mulai memanfaatkan media sosial dengan cerdas. Beberapa postingan mengenai kegiatan profesional dan sosial kulakukan tanpa pamer, tapi cukup menekankan kontribusi nyata dan dampak positif yang aku berikan. Ini membuat lingkaran sosial yang lebih luas melihatku sebagai figur yang tegas, cerdas, dan berintegritas, bukan korban gosip atau fitnah. Reputasi yang kukumpulkan perlahan membentuk opini publik yang berpihak padaku, tanpa aku harus menyerang atau membuka konflik baru. Di rumah, interaksi dengan Bu Ratna kini lebih terkendali. Ia masih mencoba menguji kesabaran dan kewaspadaanku, namun aku tetap tenang, membaca setiap gerakan dan kata-katanya dengan seksama. Setiap kali ia mencoba menyisipkan komentar atau nada sarkastik, aku menanggapinya dengan netral, elegan, dan fakta. Sikapku itu membuatnya semakin kehilangan kontrol. Sementara aku tetap berada di posisi strategis yang kokoh. Momen puncak dari strategi ini terjadi saat pertemuan keluarga besar minggu itu. Semua orang hadir, termasuk beberapa tetangga dan kerabat yang dulunya meragukan integritasku. Aku melangkah dengan percaya diri, tersenyum hangat pada setiap orang, menyapa mereka dengan santun, dan menyisipkan fakta-fakta tentang pencapaian profesional serta kegiatan sosialku dengan cara yang elegan. Beberapa tatapan mulai berubah, skeptis menjadi ragu, ragu menjadi penasaran, dan penasaran menjadi pengakuan diam-diam atas kredibilitasku. Bu Ratna terlihat semakin terpojok, sementara Arga duduk di sisiku dengan mata yang menunjukkan kepastian dan dukungan. Saat semua orang terlibat dalam percakapan, aku membiarkan Arga menyuarakan kebenaran secara alami. Ia menanggapi komentar dan pertanyaan dengan tegas, logis, dan penuh pertimbangan, tanpa menyinggung siapapun. Ini adalah momen penting. Orang-orang tidak hanya melihatku sebagai figur yang menang secara sosial, tapi juga melihat Arga sebagai individu yang dewasa,
mampu menilai sendiri, dan memilih kebenaran tanpa tekanan. Ketika malam tiba, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang gelap dengan bintang berkelip, sambil merasakan ketenangan yang jarang kurasakan sebelumnya. Strategi yang kubangun telah membuahkan hasil nyata. Reputasi sosialku diperkuat, Arga kini menjadi sekutu yang sadar dan percaya, dan pengaruh negatif Bu Ratna mulai luntur. Aku menyadari bahwa kemenangan strategis bukan tentang menghancurkan lawan secara emosional, tapi menempatkan diri pada posisi di mana kebenaran berbicara sendiri, dan orang-orang mulai menyadarinya secara alami. Aku menutup mata sejenak, meresapi setiap langkah yang telah kulewati, setiap keputusan yang kuambil dengan cermat, dan setiap momen ketika kesabaran serta integritasku diuji. Aku Nadhira, dan hari ini aku merasakan kedewasaan strategis yang sejati, mampu mengubah persepsi, memenangkan opini sosial, dan memperkuat hubungan pribadi tanpa kehilangan harga diri. Arga di sisiku, rumah terasa damai, dan dunia di sekitarku mulai menyesuaikan diri dengan kebenaran yang kubangun perlahan. Permainan ini belum selesai sepenuhnya, tapi tonggak kemenangan strategis ini memberi energi, keyakinan, dan kekuatan untuk menghadapi semua tantangan berikutnya dengan kepala tegak. Pagi itu terasa hening, tapi berbeda dari biasanya. Udara segar masuk melalui jendela, menimbulkan rasa lega dan ketenangan yang sebelumnya sulit kurasakan di rumah ini. Arga duduk di sampingku, wajahnya serius, matanya menatap jauh seolah memikirkan hal-hal yang lebih besar dari dirinya sendiri. Aku tahu saatnya telah tiba. Momen di mana kebenaran yang telah kubangun perlahan menuntun Arga untuk sepenuhnya memahami semuanya. Bukan sekadar melalui kata-kata, tetapi melalui kesadaran yang lahir dari pengalaman dan pengamatan sendiri. Aku tidak ingin lagi salah menilai siapapun, katanya pelan, tangannya menggenggam tanganku erat. Aku melihat semuanya, Nadhira. Aku melihat bagaimana kau bertahan, bagaimana kau bersikap tegas tapi tetap elegan. Dan aku sadar, semua yang ibu katakan selama ini tidak selalu benar. Suaranya gemetar sedikit, tapi ada ketegasan yang baru. Aku menarik napas panjang, menatap matanya dengan lembut. Arga, kau tidak perlu terburu-buru memutuskan apa-apa. Yang penting adalah kau melihat dengan mata kepala sendiri, merasakan dengan hati sendiri, dan memilih berdasarkan fakta, bukan pengaruh orang lain. Kau sudah melakukannya, dan itu luar biasa. Langkahku berikutnya adalah menghadapi Bu Ratna secara langsung. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah yang terlihat lelah, matanya pucat, namun tetap mencoba mempertahankan wibawa yang selama ini ia bangun. Aku melangkah mendekat dengan tenang. Tidak ada kemarahan dalam setiap gerakanku, hanya ketegasan yang tersirat dari setiap kata dan ekspresi. Bu Ratna, suaraku rendah tapi jelas. Aku rasa sudah saatnya kita berbicara jujur. Bukan lagi di balik kata orang atau prasangka, tapi secara langsung, antara kita. Ia mengerutkan dahi, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang mulai muncul. Arga berdiri di sisiku, matanya menatap ibunya dengan kepercayaan baru yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Ibu, katanya, nadanya tegas tapi lembut, aku mulai memahami kebenaran. Selama ini aku mungkin terlalu cepat percaya pada satu sisi cerita. Aku melihat sendiri, dan aku memilih untuk percaya pada apa yang kulihat dan rasakan sendiri, bukan sekadar kata-kata. Bu Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca, wajahnya menampilkan kombinasi antara marah, malu, dan kecewa. Ia mencoba berkata-kata, tapi suara seraknya tidak sekuat sebelumnya. Aku duduk di hadapannya, tetap menatap matanya, dan berkata dengan tenang, Bu Ratna, ini bukan soal siapa yang benar atau salah untuk dihukum. Ini tentang menyadari fakta. Aku tidak ingin permusuhan atau dendam. Aku hanya ingin kebenaran diterima dan hubungan kita diperbaiki dengan landasan kejujuran. Ia menunduk, menahan napas, seolah kata-kata itu menembus pertahanan emosionalnya yang selama ini kokoh namun rapuh. Proses pengakuan ini berlangsung perlahan. Dengan Bu Ratna mulai mengakui beberapa hal yang selama ini ia tutupi atau manipulasi. Suaranya bergetar. Aku terlalu keras padamu, Nadhira. Aku salah, dan aku terlalu banyak menaruh prasangka. Kata-kata itu keluar tanpa paksaan, lahir dari kesadaran sendiri. Aku menatapnya dengan lembut, mengangguk perlahan, memberi ruang baginya untuk menyelesaikan proses emosionalnya sendiri. Arga duduk di dekatnya, menempatkan tangan di pundak ibunya,
sebuah simbol pengertian yang lahir dari kebenaran dan kesadaran bersama. Keseimbangan mulai terbentuk ketika aku mengatur langkah-langkah pemulihan secara strategis. Aku memulai dengan menetapkan aturan komunikasi yang jelas. Tidak ada tuduhan tanpa bukti, tidak ada gosip atau asumsi, hanya percakapan yang jujur dan konstruktif. Aku juga mengatur kegiatan keluarga yang mendorong interaksi positif, seperti memasak bersama, berbagi cerita tentang kegiatan sosial, dan proyek kecil yang membutuhkan kerjasama. Semua ini kulakukan dengan perlahan, memastikan setiap orang mulai merasakan manfaat dari perubahan sikap dan komunikasi yang terbuka. Lingkungan sosial juga mulai menyesuaikan diri. Tetangga yang dulu mendukung Bu Ratna secara buta kini mulai menunjukkan sikap lebih netral. Sebagian bahkan mengakui keberhasilan langkah-langkahku. Arga mulai lebih aktif dalam pertemuan sosial, mendukungku dengan cara yang santun, dan orang-orang melihatnya sebagai pribadi yang dewasa, mampu menilai dengan logis, bukan sekadar mengikuti pengaruh ibunya. Pengakuan dan pemulihan ini menciptakan energi baru, di mana hubungan sosial, emosional, dan keluarga perlahan menemukan keseimbangan. Di malam hari, ketika rumah mulai sepi, aku duduk di balkon, menatap langit gelap dengan bintang berkelip, sambil merasakan ketenangan yang sulit digambarkan. Semua langkah yang kulakukan, dari konfrontasi terbuka hingga penguatan posisi sosial dan pemulihan keluarga, telah membuahkan hasil nyata. Arga berada di sisiku, kini sepenuhnya memahami kebenaran. Bu Ratna menghadapi konsekuensi emosionalnya, dan aku merasa damai mengetahui bahwa keseimbangan yang kubangun tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk seluruh dinamika keluarga dan sosial yang selama ini terganggu oleh kebohongan dan manipulasi. Aku menutup mata sejenak, membiarkan keheningan malam menjadi saksi kemenangan ini. Aku Nadhira, dan hari ini aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukan sekadar kemampuan untuk menuntut atau membalas, tapi kemampuan untuk menghadapi kebenaran, memulihkan hubungan, dan menempatkan diri pada posisi yang memberi dampak positif bagi semua pihak. Permainan ini belum sepenuhnya berakhir, namun tonggak pengakuan dan pemulihan ini memberikan energi, keyakinan, dan ketenangan untuk melangkah ke fase berikutnya dengan kepala tegak, hati lapang, dan strategi yang matang. Pagi itu berbeda dari biasanya. Matahari menembus jendela kamar dengan hangat, tetapi rasa berbeda yang kurasakan bukan sekadar karena cahaya pagi. Ada ketenangan yang lahir dari kemenangan emosional dan sosial yang baru saja kami raih. Arga duduk di depanku, wajahnya tenang namun serius, menunjukkan kedewasaan baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pandangannya mengisyaratkan pemahaman yang mendalam, bukan hanya tentang situasi kami, tetapi juga tentang bagaimana ia ingin menjalani hubungan ini dengan kesadaran dan pertimbangan yang matang. Aku tersenyum lembut, menyadari bahwa proses panjang yang kami lalui kini membuahkan buah yang nyata. Aku memulai hari dengan sarapan sederhana, tapi penuh percakapan yang berbeda dari sebelumnya. Arga berbicara tanpa ragu, menanyakan pendapatku tentang berbagai hal, dari keputusan kecil hingga ide-ide untuk masa depan kami. Setiap kata yang ia ucapkan menunjukkan pertimbangan matang, bukan sekadar reaksi emosional. Nadhira, aku ingin kita berjalan bersama dalam segala hal, bukan hanya mengikuti arus, katanya sambil menatapku serius. Aku merasakan kebanggaan dan kelegaan sekaligus. Ini adalah bukti bahwa hubungan kami kini dibangun atas kesadaran, bukan sekadar kebiasaan atau pengaruh orang lain. Langkah pertama untuk menegaskan posisi adalah menghadiri pertemuan komunitas dan acara sosial dengan Arga di sisiku. Aku bergerak dengan percaya diri, tersenyum hangat pada setiap orang, berbicara dengan santun, dan secara alami menyisipkan fakta tentang kegiatan profesional serta kontribusi sosial yang kulakukan. Tatapan yang dulu ragu kini mulai berubah menjadi pengakuan. Beberapa orang mulai menegaskan kepercayaan mereka padaku melalui komentar halus atau pujian atas kinerja dan integritasku. Arga, yang duduk di dekatku, menunjukkan dukungan melalui sikapnya. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup untuk menegaskan posisi kami sebagai tim yang solid. Bu Ratna tampak hadir dengan wajah yang mencoba menampilkan ketenangan, tetapi aku bisa melihat ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap komentar yang ia sisipkan kini dijawab dengan ketenangan dan logika, bukan emosi. Aku membiarkan fakta berbicara, sambil menegaskan batasan dengan cara elegan. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa pengaruhnya tidak lagi absolut,
dan setiap langkah manipulatifnya kini bisa diantisipasi dan dihadapi dengan bijak. Ia menunduk beberapa kali, menahan napas, dan terlihat mulai menerima kenyataan bahwa perubahan telah terjadi, bahwa Arga kini memiliki pandangan sendiri yang tidak bisa ia kendalikan. Di rumah, aku menempatkan rutinitas baru yang mendukung pemulihan dan kedewasaan emosional seluruh keluarga. Setiap percakapan dijalankan dengan prinsip kejujuran, tanpa menyudutkan atau menyerang, namun tetap menekankan integritas. Aku mengatur kegiatan kecil yang mengajarkan kerjasama dan tanggung jawab, seperti memasak bersama, merapikan rumah, dan merencanakan proyek sosial sederhana yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Arga aktif berpartisipasi, mengajarkan kesabaran dan pertimbangan melalui contoh tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Bu Ratna, meski masih merasa canggung, mulai mengikuti alur yang baru dengan perlahan, belajar menerima perubahan melalui pengamatan dan pengalaman sendiri. Posisi sosialku juga semakin kokoh. Teman-teman Arga yang sebelumnya skeptis kini menunjukkan sikap lebih netral, bahkan menghargai langkah-langkahku. Aku menghadiri acara komunitas lain dengan Arga, tersenyum hangat, dan berbagi cerita tentang pencapaian serta kontribusi sosial yang telah kulakukan. Orang-orang mulai memahami bahwa aku bukan sekadar korban gosip atau fitnah, tapi pribadi yang kuat, tegas, dan cerdas. Arga juga menunjukkan kedewasaan dalam setiap interaksi. Ia tidak memaksakan pandangan, tapi secara alami menegaskan kebenaran melalui tindakan dan kata-kata yang bijak. Puncak kedewasaan kami terlihat ketika suatu sore, Arga dan aku duduk di teras, mengobrol tentang masa depan keluarga. Aku ingin memastikan semuanya berjalan seimbang, katanya, menatap mataku dengan serius. Bukan hanya hubungan kita, tapi juga bagaimana kita membangun keluarga, menghadapi tantangan sosial, dan menjaga integritas kita. Aku tersenyum, merasakan kedewasaan emosional dan strategi yang kini dimilikinya. Ini bukan sekadar kepatuhan atau dukungan pasif. Ini adalah kesadaran penuh yang lahir dari pengalaman, pengamatan, dan refleksi. Bu Ratna, meski masih memproses banyak hal, mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan. Ia ikut terlibat dalam percakapan tanpa menimbulkan ketegangan, menanggapi dengan nada netral, dan mulai mengakui langkah-langkah yang kuambil sebagai hal yang wajar dan positif. Ia belajar bahwa pengakuan, komunikasi terbuka, dan penerimaan kebenaran adalah jalan untuk memperbaiki hubungan tanpa harus mempertahankan ego atau dominasi. Perlahan, ia menyesuaikan diri dengan dinamika baru, menyadari bahwa pengaruh absolut yang ia pegang selama ini kini bergeser ke arah harmoni dan integritas. Malam itu, setelah semua aktivitas hari itu selesai, aku duduk di balkon sambil menatap langit yang penuh bintang. Arga duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku, menandakan kepercayaan dan dukungan yang tulus. Bu Ratna berada di ruang tamu, terlihat tenang meski masih ada sedikit ketegangan, namun jelas mulai menerima perubahan yang terjadi. Aku menyadari bahwa penegasan posisi bukan hanya soal pengaruh sosial atau kemenangan emosional, tapi tentang membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan jangka panjang, di mana kebenaran, kepercayaan, dan kedewasaan menjadi pilar utama. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Aku Nadhira, dan hari ini aku menyadari bahwa kedewasaan sejati bukan hanya tentang mampu menghadapi konflik atau memenangkan perdebatan, tapi tentang menegaskan diri dengan cara yang elegan, membangun dukungan sosial yang tulus, dan memelihara hubungan berdasarkan kesadaran dan kejujuran. Arga di sisiku, Bu Ratna mulai menerima proses perubahan, dan dunia di sekitar kami mulai menemukan keseimbangan yang baru. Permainan ini belum sepenuhnya selesai, tapi tonggak penegasan posisi dan kedewasaan ini memberi energi, keyakinan, dan ketenangan untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan kepala tegak dan hati lapang. Hari itu terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Udara masuk melalui jendela dengan lembut, membawa aroma segar dan suara burung yang menenangkan. Di dalam rumah, semuanya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi ketegangan yang biasanya menghantui percakapan kami. Tidak ada nada sarkastik atau komentar tersembunyi yang mencoba memprovokasi. Arga duduk di sofa, memegang secangkir kopi hangat, wajahnya menunjukkan ketenangan yang lahir dari pemahaman dan kedewasaan. Matanya menatapku, tidak dengan rasa cemas atau ragu, tetapi dengan keyakinan dan rasa hormat yang dalam. Aku tersenyum,
Menyadari bahwa perjalanan panjang ini telah membawa kami pada titik di mana harmoni tidak hanya menjadi kata, tetapi terasa nyata dalam setiap interaksi dan napas kehidupan sehari-hari. Aku memulai hari dengan menata beberapa dokumen untuk pekerjaan, sementara Arga menyiapkan sarapan. Tidak ada tekanan atau perdebatan kecil yang biasanya muncul saat kami sama-sama sibuk. Hanya koordinasi halus dan pembagian peran yang membuat semuanya berjalan lancar. Nadhira, aku pikir kita bisa mulai merencanakan kegiatan keluarga untuk akhir pekan ini, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya, merasakan rasa kagum sekaligus lega. Kedewasaan Arga kini bukan hanya terlihat dari kata-katanya, tapi juga dari bagaimana ia mengatur tindakan, memprioritaskan hal-hal penting, dan mengutamakan komunikasi yang terbuka. Setelah sarapan, aku mengatur jadwal kunjungan ke beberapa kerabat dan tetangga yang sebelumnya sempat terpengaruh oleh gosip atau salah paham. Aku ingin memastikan bahwa hubungan sosial kami benar-benar diperkuat, dan bukan sekadar menunggu reputasi membaik dengan sendirinya. Arga ikut serta, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran penuh. Ia berbicara dengan hangat, sopan, dan cermat, menegaskan kebenaran tanpa menyinggung siapapun. Aku memperhatikan bagaimana ia menanggapi setiap pertanyaan atau komentar, menyeimbangkan logika dengan empati. Sikapnya membuatku tersenyum, karena ia kini bukan hanya anak yang sadar akan tanggung jawabnya, tetapi juga sosok dewasa yang mampu membangun dan memelihara harmoni di sekitarnya. Bu Ratna tampak hadir dengan wajah lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tidak lagi menunjukkan nada dominasi atau kecemasan yang berlebihan. Perlahan, ia mulai menyesuaikan diri dengan dinamika baru, menerima bahwa kebenaran dan integritas kini menjadi fondasi hubungan keluarga, bukan kontrol dan manipulasi. Aku menyapa dan berbicara dengannya dengan sopan, menegaskan batasan namun tetap memberi ruang untuk dialog. Tanpa aku sadari, percakapan itu berubah menjadi momen refleksi di mana ia mulai memahami dampak sikapnya selama ini terhadap hubungan kami dan lingkungan sosial. Aku melihat perubahan pada kalian, katanya pelan, suaranya masih bergetar, namun jelas tulus. Aku ingin belajar mengikuti ritme ini, belajar untuk menerima, bukan mengendalikan. Kata-kata itu membuatku tersenyum hangat. Hari itu, aku sengaja mengatur beberapa momen kecil untuk membangun kedekatan dan pemahaman. Kami memasak bersama, menyusun rencana kegiatan keluarga, dan mengobrol tentang masa depan. Arga menunjukkan kedewasaan emosionalnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang tulus dan penuh pertimbangan. Ia tidak terburu-buru mengambil keputusan, tapi mendengarkan dengan seksama, mempertimbangkan dampak bagi semua pihak. Aku melihat bagaimana interaksi sederhana ini, sarapan, memasak, berbagi cerita, sebenarnya menjadi landasan bagi harmoni yang sejati. Keseimbangan juga mulai terasa di lingkungan sosial yang lebih luas. Tetangga dan teman-teman yang dulu ragu kini melihat perubahan nyata. Nadhira yang tegas namun bijak, Arga yang dewasa dan penuh pertimbangan, dan Bu Ratna yang mulai menerima serta menyesuaikan diri dengan dinamika baru. Aku menghadiri pertemuan komunitas lain bersama Arga dan Bu Ratna, dan untuk pertama kalinya, suasana itu terasa ringan, tanpa ketegangan yang biasanya mengganggu interaksi sosial. Orang-orang mulai menghargai kontribusi kami, bukan hanya secara formal, tetapi dengan pengakuan yang tulus terhadap integritas dan kerjasama yang kami tunjukkan. Momen refleksi muncul ketika malam tiba. Aku duduk di balkon, menatap langit yang penuh bintang, merasakan keheningan yang menenangkan. Arga duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku dengan lembut, simbol dukungan dan kedekatan emosional yang kini mengalir alami. Aku menutup mata sejenak, membiarkan semua perasaan dan pengalaman hari itu meresap. Perjalanan panjang menghadapi konflik, membangun posisi sosial, memulihkan hubungan keluarga, dan menegaskan kedewasaan emosional. Semua itu terasa utuh dalam harmoni yang kini hadir. Bu Ratna, yang duduk di ruang tamu, tampak memikirkan sesuatu. Aku tahu ia sedang merenungkan perubahan yang terjadi, bukan sekadar menilai orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Ia mulai menerima bahwa kesadaran dan pengakuan diri adalah bagian penting dari harmoni. Perlahan, ia menempatkan diri pada posisi yang lebih rendah hati, belajar untuk menghargai proses tanpa merasa terancam. Ini adalah langkah besar bagi seseorang yang sebelumnya begitu dominan, namun kini mulai menyadari bahwa harmoni tidak tercipta dari kekuasaan, tetapi dari kesadaran, pengakuan, dan keterbukaan hati.
Aku merasa damai mengetahui bahwa langkah-langkah yang kuambil untuk memperkuat keseimbangan emosional dan sosial kini membuahkan hasil nyata. Arga sepenuhnya dewasa secara emosional, mampu memahami situasi dan mengambil keputusan dengan pertimbangan matang. Bu Ratna mulai menemukan penerimaan diri, menyesuaikan diri dengan ritme baru yang lebih harmonis, dan lingkungan sosial mulai melihat kami sebagai keluarga yang solid, dewasa, dan terhormat. Semua ini bukan hasil kebetulan, tetapi buah dari kesabaran, strategi, dan integritas yang konsisten. Malam itu berakhir dengan percakapan sederhana di ruang keluarga. Kami berbagi cerita tentang hari itu, tertawa bersama, dan mengakui setiap kemajuan kecil yang tercapai. Aku menyadari bahwa harmoni bukanlah keadaan statis, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan kesadaran, pengakuan, dan kerjasama dari semua pihak. Aku Nadhira, dan hari ini aku merasa bahwa perjalanan panjang kami telah membuahkan fondasi harmoni yang nyata, hubungan emosional yang sehat, integritas sosial yang diperkuat, dan kesadaran yang mendalam bagi setiap anggota keluarga. Aku menatap Arga, melihat tatapan dewasa yang penuh perhatian, dan kemudian menoleh ke arah Bu Ratna, yang kini terlihat lebih damai dan menerima. Dunia di sekitar kami mulai selaras dengan perubahan yang kami bawa, dan aku merasa energi, keyakinan, dan ketenangan yang baru mengalir dalam setiap langkah kami. Permainan ini belum sepenuhnya berakhir, tapi tonggak harmoni dan refleksi ini memberi kami kekuatan untuk melangkah ke fase berikutnya, menjaga keseimbangan, dan membangun masa depan yang lebih stabil, bijak, dan penuh kasih. Hari itu terasa seperti awal dari sesuatu yang benar-benar baru. Matahari pagi menembus jendela dengan hangat, menandai hari yang damai dan penuh kesadaran. Rumah kami terasa berbeda, lebih hidup, namun tidak tergesa-gesa. Semua yang dulu tegang, penuh prasangka dan kecemasan kini mulai mengendur. Arga duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangan, wajahnya menenangkan, matanya menatapku dengan rasa hormat dan kehangatan. Ada kedewasaan baru dalam tatapannya, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai partner sejati yang memahami tanggung jawabnya dalam setiap aspek hidup kami, baik emosional maupun sosial. Aku menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang jarang kudapatkan sebelumnya, dan menyadari bahwa fase konflik yang panjang akhirnya menutup dengan sebuah stabilitas yang nyata. Pagi itu, kami memulai dengan rutinitas yang sederhana tapi penuh makna. Sarapan bersama bukan sekadar mengisi perut, tetapi menjadi ritual komunikasi yang sehat. Arga berbicara tentang rencana minggu ini, menanyakan pendapatku, dan mempertimbangkan masukan setiap anggota keluarga. Ia tidak lagi tergesa-gesa atau membiarkan ego mendikte tindakan. Nadhira, aku ingin kita menata semua kegiatan rumah dan sosial dengan lebih terstruktur, supaya semua orang merasa nyaman dan dihargai, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya, kagum sekaligus lega. Kedewasaan ini bukan sekadar perubahan sikap sesaat, tapi tercermin dalam keputusan dan cara ia melibatkan semua pihak dengan empati dan logika. Langkah pertama untuk menjaga kestabilan adalah memastikan komunikasi yang jelas dan konsisten. Aku dan Arga menyepakati aturan sederhana. Setiap keputusan dibicarakan terbuka, tidak ada asumsi atau prasangka, dan setiap masalah diselesaikan dengan kepala dingin. Bu Ratna, yang duduk di sofa di samping kami, mulai menyesuaikan diri dengan aturan ini. Ia tidak lagi menginterupsi atau mencoba mengontrol situasi, melainkan mendengarkan dan memberi masukan dengan penuh pertimbangan. Aku melihatnya tersenyum tipis ketika Arga mengajak berdiskusi tentang pembagian tugas harian, sebuah tanda bahwa ia perlahan menerima dinamika baru keluarga kami. Kami mengatur beberapa kegiatan bersama untuk menegaskan stabilitas baru ini. Memasak bersama menjadi momen kecil yang penuh kebersamaan, di mana setiap orang belajar menghargai peran masing-masing. Arga mengajarkan langkah-langkah praktis dengan sabar, Bu Ratna menyesuaikan diri sambil belajar memberi ruang, dan aku memimpin koordinasi agar semuanya berjalan lancar tanpa ketegangan. Aktivitas sederhana ini terasa seperti pondasi yang membangun harmoni yang lebih dalam, komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan kesadaran bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran penting. Lingkungan sosial juga merespons perubahan ini dengan positif. Teman-teman lama Arga yang sebelumnya ragu kini mulai menghargai keberhasilan kami dalam menghadapi konflik. Saat menghadiri pertemuan komunitas, aku melihat senyum hangat dan sapaan tulus dari mereka yang dulunya skeptis.
Arga tampil sebagai partner yang matang, menjawab pertanyaan dengan tegas tapi lembut, menunjukkan bahwa ia kini mampu menilai situasi sendiri tanpa pengaruh eksternal. Bu Ratna, yang turut hadir, mulai tersenyum lebih lepas, menandakan bahwa ia benar-benar menerima perubahan peran dalam keluarga. Semua interaksi ini menegaskan posisi kami sebagai keluarga yang stabil, solid, dan dihormati. Sore hari, aku duduk bersama Arga dan Bu Ratna di teras. Angin sore membawa ketenangan, dan suara alam menambah rasa damai yang mengalir di antara kami. Arga memulai percakapan tentang rencana jangka panjang keluarga, termasuk kegiatan sosial, pendidikan anak-anak, dan proyek-proyek kecil yang melibatkan komunitas. Aku ingin kita semua berjalan seiring, bukan hanya sekadar hidup berdampingan, katanya. Aku menatapnya dengan hangat, merasakan keyakinan yang kuat pada partner hidupku. Kata-katanya bukan retorika, tetapi bukti nyata dari kesadaran dan kedewasaan yang lahir dari pengalaman, refleksi, dan tanggung jawab. Bu Ratna ikut serta dalam percakapan, memberikan pandangan dan saran dengan nada yang tulus, bukan defensif atau manipulatif. Ia mulai belajar menghargai keputusan kami tanpa merasa kehilangan kontrol. Aku bisa melihat perubahan dalam caranya menanggapi argumen, memberikan apresiasi, dan bahkan tersenyum dengan ringan pada candaan kecil yang sebelumnya mungkin memicu ketegangan. Ini adalah bukti nyata bahwa kestabilan tidak hanya tentang ketenangan permukaan, tapi juga tentang penerimaan diri dan harmoni emosional yang berkembang dalam setiap anggota keluarga. Malam hari menjadi momen refleksi dan evaluasi internal. Aku duduk di balkon, menatap langit gelap yang bertabur bintang, merasakan ketenangan yang dalam. Arga duduk di sisiku, tangannya menggenggam tanganku dengan lembut, menandakan kedekatan emosional yang tulus dan penuh kesadaran. Aku menutup mata sejenak, membiarkan perjalanan panjang menghadapi konflik, membangun posisi sosial, memulihkan hubungan, dan menegaskan kedewasaan emosional meresap sepenuhnya. Semua ini terasa utuh dalam bentuk kestabilan baru yang kami capai bersama. Aku menyadari bahwa pencapaian ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi, kesabaran, dan konsistensi. Setiap langkah yang kuambil untuk memperkuat keseimbangan emosional dan sosial kini membuahkan hasil nyata. Arga sebagai partner yang matang, Bu Ratna yang menyesuaikan diri dengan ritme keluarga, dan aku yang mampu memimpin sekaligus membangun harmoni tanpa mengorbankan integritas atau harga diri. Dunia di sekitar kami mulai menyesuaikan diri dengan kestabilan ini, dan energi baru mengalir dalam setiap aspek kehidupan kami. Malam itu, percakapan di ruang keluarga menjadi penutup yang hangat. Kami berbagi cerita, tertawa, dan mengakui kemajuan yang dicapai. Aku menatap Arga, merasakan keyakinan yang kuat pada partner hidupku, kemudian melihat Bu Ratna yang kini tampak lebih damai, menerima, dan terlibat tanpa ketegangan. Aku Nadhira, dan hari ini aku merasakan stabilitas yang sejati, keluarga yang harmonis, hubungan sosial yang sehat, dan keseimbangan emosional yang nyata. Permainan konflik yang panjang akhirnya menemukan titik akhir, dan tonggak kestabilan ini memberi energi, keyakinan, dan ketenangan untuk melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, hati lapang, dan strategi yang matang. Hari itu terasa segar, seolah udara pagi membawa energi baru yang menandai babak kehidupan kami yang berbeda. Rumah kami tidak lagi dihantui ketegangan atau prasangka. Setiap sudutnya dipenuhi kehangatan yang muncul dari kesadaran, penerimaan, dan kerjasama. Aku berjalan menyusuri ruang tamu sambil menata beberapa dokumen pekerjaan, menyadari bahwa hari-hari yang dulu penuh konflik ini digantikan oleh ritme baru yang stabil dan produktif. Arga duduk di meja, menyiapkan rencana mingguan kami dengan teliti, matanya sesekali menatapku dengan senyum hangat yang memberi rasa aman dan dukungan. Kedewasaannya kini bukan sekadar sikap, tapi terlihat dalam setiap tindakan, cara ia mengatur waktu, dan bagaimana ia memberi perhatian yang tulus kepada semua orang di sekitarnya. Transformasi yang kurasakan tidak hanya bersifat emosional, tapi juga profesional dan sosial. Aku mulai mengambil langkah-langkah baru untuk mengembangkan diri, menjalankan proyek-proyek yang sempat tertunda, dan memperluas jaringan sosial dengan kepercayaan diri yang sebelumnya sulit kudapatkan. Arga selalu berada di sisiku, memberi dukungan bukan dengan cara menuntut atau mengontrol, tetapi sebagai partner yang memberi ruang untuk pertumbuhan dan kesempatan. Nadhira, aku percaya kemampuanmu dan apapun yang ingin kau capai, katanya suatu pagi sambil menatap mataku,
suara dan tatapannya penuh keyakinan. Kata-kata itu memberiku kekuatan tambahan untuk melangkah lebih jauh. Tahu bahwa setiap keputusan yang kuambil mendapat dukungan yang tulus. Bu Ratna kini hadir sebagai bagian dari proses transformasi ini. Ia tidak lagi menjadi sosok yang dominan atau penuh tuntutan, tetapi mulai menemukan keseimbangan dalam dirinya sendiri. Ia belajar untuk menerima bahwa pengaruhnya bukan lagi mutlak, dan bahwa keberhasilan keluarga kini tergantung pada kerjasama dan kesadaran semua pihak. Aku melihatnya tersenyum lebih lepas saat kami berdiskusi tentang kegiatan sosial, memberikan pendapat dengan nada yang tulus, bahkan mengakui bahwa ia pun belajar dari proses ini. Penerimaan diri yang muncul perlahan-lahan membuatnya lebih tenang, dan ketegangan yang dulu membayang kini digantikan oleh rasa damai dan keterlibatan yang nyata. Hari itu kami memulai proyek kecil, menata taman belakang rumah menjadi ruang hijau yang bisa dinikmati seluruh keluarga. Aktivitas ini menjadi simbol transformasi yang kami jalani bersama. Setiap langkah membutuhkan kesabaran, koordinasi, dan saling menghargai. Arga memimpin sebagian tugas dengan ketelitian, sambil tetap memberi ruang untukku dan Bu Ratna ikut berkontribusi. Aku merasa bangga melihat mereka berdua bekerja bersama, bukan sebagai pihak yang terpisah atau berkonflik, tetapi sebagai tim yang memahami peran masing-masing. Kegembiraan dan tawa yang muncul selama proses ini menandai fase baru di mana harmoni bukan lagi sekadar teori, tetapi nyata dalam tindakan dan interaksi sehari-hari. Lingkungan sosial juga mulai menyesuaikan diri dengan transformasi ini. Tetangga yang sebelumnya skeptis kini menyambut kami dengan kehangatan, memberikan pujian atas perubahan yang mereka saksikan. Teman-teman Arga pun mulai mengakui kedewasaannya, melihat bagaimana ia kini menjadi sosok yang matang, penuh pertimbangan, dan mampu menjaga integritas dalam setiap hubungan. Kehadiran Bu Ratna yang lebih damai juga memberi dampak positif. Ia mulai dihargai bukan karena posisi atau pengaruhnya, tapi karena kesadaran dan kemampuan menyesuaikan diri dengan ritme baru. Semua ini menegaskan bahwa transformasi kami tidak hanya bersifat internal, tapi juga memengaruhi lingkungan sosial secara nyata. Sore itu, aku duduk bersama Arga dan Bu Ratna di teras, menikmati angin yang sejuk dan suara alam yang menenangkan. Arga berbicara tentang rencana jangka panjang keluarga, pendidikan anak-anak, serta proyek-proyek sosial yang ingin kami lakukan bersama. Aku ingin kita membangun hidup yang tidak hanya stabil, tapi juga penuh makna, katanya. Aku menatapnya, merasakan keyakinan dan kedewasaan yang kini ia miliki. Setiap kata yang diucapkannya mencerminkan pemahaman mendalam, bukan sekadar ucapan formal atau janji kosong. Bu Ratna ikut serta, memberi pandangan yang jujur dan tulus, bahkan mengakui bahwa ia belajar banyak dari proses ini, dan kini bisa menempatkan diri tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan. Malam tiba, dan suasana rumah menjadi lebih tenang. Aku duduk di balkon, menatap langit yang dipenuhi bintang, merasakan energi damai yang mengalir melalui seluruh rumah. Arga duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut, simbol dukungan dan kedekatan emosional yang tulus. Bu Ratna berada di ruang tamu, tampak merenung, tetapi dengan ekspresi yang lebih ringan, menandakan penerimaan dan penyesuaian diri yang kini nyata. Aku menutup mata sejenak, membiarkan semua pengalaman, perjuangan, dan perubahan hari itu meresap sepenuhnya. Transformasi ini bukan hanya tentang stabilitas, tetapi juga tentang kesadaran penuh dan kemampuan untuk menjalani hidup dengan integritas, empati, dan harmoni. Aku menyadari bahwa perjalanan ini membuktikan satu hal. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan menghadapi kenyataan, menerima proses, dan tumbuh bersama. Arga sepenuhnya mendukung dan menjadi partner yang matang. Bu Ratna menemukan harmoni dalam penerimaan diri, dan aku mampu memimpin sekaligus menjaga keseimbangan emosional dan sosial. Dunia di sekitar kami mulai selaras dengan perubahan yang kami bawa. Energi positif mengalir dalam setiap interaksi, dan setiap langkah menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih stabil dan bermakna. Malam itu, setelah semua aktivitas selesai, percakapan sederhana di ruang keluarga menjadi penutup yang hangat. Kami berbagi cerita tentang hari itu, tertawa bersama, dan mengakui setiap kemajuan yang tercapai. Aku menatap Arga dengan rasa kagum dan bangga, kemudian melihat Bu Ratna yang kini terlihat lebih damai, menerima, dan terlibat tanpa ketegangan. Aku Nadhira, dan hari ini aku merasakan babak baru kehidupan kami, transformasi yang nyata, penerimaan diri yang tulus,
dan harmoni keluarga yang mendalam. Permainan panjang yang menegangkan telah menemukan titik akhir, dan tonggak transformasi ini memberi energi, keyakinan, dan ketenangan untuk melangkah ke fase berikutnya dengan kepala tegak, hati lapang, dan langkah mantap menuju kehidupan yang lebih stabil, bijak, dan penuh kasih. Pagi itu terasa lebih hangat dari sebelumnya, bukan hanya karena sinar matahari yang menembus jendela, tetapi juga karena rasa damai yang mengisi seluruh rumah. Udara segar membawa aroma kebaruan, seolah menandai fase akhir dari perjalanan panjang yang penuh konflik dan pembelajaran. Aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan sederhana, tetapi hatiku penuh rasa syukur. Arga masuk membawa secangkir teh hangat, tersenyum, dan duduk di bangku dekatku. Tatapannya tidak lagi dipenuhi keraguan atau ketegangan, melainkan ketenangan dan rasa hormat yang tulus. Kedewasaannya kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap tindakan dan keputusan yang ia ambil. Setiap kata yang diucapkannya, setiap pandangan yang ia lemparkan, menunjukkan komitmen penuh terhadap keseimbangan, harmoni, dan kehidupan yang stabil. Kami memulai hari dengan rutinitas yang sederhana namun bermakna. Sarapan bukan sekadar waktu makan, melainkan momen komunikasi yang membangun kesadaran dan rasa saling menghargai. Arga berbicara tentang kegiatan mingguan, bertanya pendapatku tentang proyek baru yang ingin kujalankan, dan memastikan bahwa setiap keputusan melibatkan seluruh anggota keluarga. Ia tidak terburu-buru dan tidak membiarkan ego menguasai, melainkan menyaring semua pertimbangan dengan hati-hati. Nadhira, aku ingin setiap langkah kita selaras, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk semua orang yang bergantung pada kita, katanya sambil tersenyum lembut. Kata-kata itu menegaskan kembali posisi kami sebagai tim yang solid dan sebagai keluarga yang mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati terbuka. Bu Ratna tampak lebih tenang daripada beberapa bulan terakhir. Ia ikut duduk di meja sarapan, menyimak percakapan kami, memberikan komentar dengan nada lembut, dan sesekali tersenyum saat kami bertukar lelucon ringan. Tidak ada lagi usaha untuk mendominasi atau mengontrol, melainkan kesadaran penuh akan perannya dalam mendukung harmonisasi keluarga. Aku menyadari bahwa penerimaan diri yang ia alami kini membuatnya lebih damai, dan ketenangan itu menular ke seluruh interaksi kami. Ia mampu menempatkan dirinya tanpa menimbulkan ketegangan, bahkan ketika opini berbeda muncul, ia tetap memberikan ruang untuk dialog dan refleksi bersama. Hari itu, kami memutuskan untuk mengadakan kegiatan keluarga yang sudah lama direncanakan, menata ruang baca di sudut rumah dan membuat kebun mini di halaman belakang. Aktivitas ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol transformasi dan kestabilan yang telah kami capai. Arga memimpin dengan sabar, memberi contoh dan panduan tanpa memaksakan, sementara Bu Ratna ikut menata rak buku dan merapikan tanaman dengan hati-hati. Aku memimpin koordinasi, memastikan semua berjalan lancar tanpa ketegangan. Suasana penuh tawa, perhatian, dan empati. Setiap anggota keluarga saling menghormati peran masing-masing, menunjukkan harmoni yang nyata dan bukan sekadar formalitas. Lingkungan sosial kami juga mulai merasakan perubahan ini. Tetangga dan teman-teman yang sebelumnya ragu kini menyambut kami dengan hangat, memberikan pujian yang tulus atas langkah-langkah yang kami ambil. Arga menunjukkan kematangan sosialnya, menjawab pertanyaan dengan tegas tetapi lembut, menegaskan integritas tanpa menggurui. Bu Ratna hadir sebagai sosok yang tenang, dihormati karena kesadaran dan kemampuannya menyesuaikan diri, bukan lagi karena dominasi atau kekuasaan. Aku merasakan kebanggaan melihat interaksi ini, karena transformasi yang kami jalani kini mempengaruhi lingkungan sosial, menciptakan aura positif yang nyata. Sore hari, aku, Arga, dan Bu Ratna duduk di teras, menikmati hembusan angin dan langit yang mulai memerah oleh senja. Percakapan kami berfokus pada rencana jangka panjang, pendidikan anak-anak, proyek sosial yang ingin kami lakukan, serta penguatan nilai-nilai keluarga. Aku ingin kita bisa saling menopang dan memastikan setiap langkah kita membawa manfaat, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang lain, kata Arga. Nada suaranya mantap, tidak terburu-buru, penuh pertimbangan, mencerminkan partner hidup yang benar-benar matang. Bu Ratna ikut memberikan pandangan dengan tulus, sesekali tersenyum, dan mengakui bahwa ia belajar banyak dari perjalanan panjang ini, bahwa harmoni lahir dari kesadaran, bukan pengendalian. Malam tiba, dan rumah kami dipenuhi ketenangan yang dalam. Aku duduk di balkon,
menatap langit malam yang bertabur bintang, merasakan energi damai yang mengalir ke seluruh tubuh. Arga duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut, menandakan dukungan emosional dan kehadiran yang nyata. Bu Ratna berada di ruang tamu, tampak merenung tetapi dengan ekspresi lega dan damai. Aku menutup mata sejenak, membiarkan semua pengalaman, perjuangan, dan keberhasilan hari itu meresap. Transformasi ini bukan sekadar stabilitas permukaan, tapi kedewasaan emosional, penerimaan diri, dan harmoni yang menyatu dalam setiap aspek kehidupan keluarga kami. Aku menyadari bahwa pencapaian ini merupakan hasil konsistensi, kesabaran, dan strategi yang matang. Arga sebagai partner yang dewasa, Bu Ratna yang menyesuaikan diri dan menemukan kedamaian dalam penerimaan diri, serta aku yang mampu memimpin dan menjaga keseimbangan emosional dan sosial, semuanya membentuk fondasi keluarga yang tangguh dan harmonis. Dunia di sekitar kami mulai menyesuaikan diri dengan energi positif ini, dan setiap langkah kami kini terasa ringan namun bermakna. Malam itu, percakapan terakhir sebelum tidur menjadi momen refleksi. Kami tertawa bersama, mengakui kemajuan dan perubahan yang telah terjadi, dan menguatkan tekad untuk mempertahankan kestabilan ini. Aku menatap Arga, merasakan rasa kagum dan bangga pada partner hidupku, kemudian melihat Bu Ratna yang kini terlihat damai, menerima, dan terlibat dengan penuh kesadaran. Aku Nadhira, dan malam ini aku merasakan puncak kestabilan, keluarga yang harmonis, hubungan sosial yang sehat, dan keseimbangan emosional yang utuh. Semua fase konflik, perjuangan, dan transformasi menemukan titik akhir yang memberi energi, keyakinan, dan ketenangan untuk melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, hati lapang, dan kehidupan yang penuh kasih, bijak, dan stabil. Pagi itu terasa hangat, tetapi tidak sekadar karena sinar matahari. Ada ketenangan yang mengalir melalui seluruh rumah. Aku menatap jendela, merasakan angin lembut yang membawa aroma kebaruan dan janji akan hari-hari yang damai. Segala ketegangan, konflik, dan prasangka yang selama ini membayangi telah tersapu oleh perjalanan panjang penuh pembelajaran, refleksi, dan kesabaran. Kini, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang di mana harmoni dan penerimaan menjadi fondasi kehidupan sehari-hari. Arga duduk di sofa, secangkir kopi di tangan, menatapku dengan mata yang tenang dan penuh rasa hormat. Ia tetap menjadi partner yang matang, konsisten dalam tindakan dan kata-kata, menghadirkan rasa aman dan dukungan tanpa harus menuntut. Kehadirannya bukan sekadar pendamping hidup, tetapi mitra sejati yang menguatkan setiap langkahku. Aku tersenyum, menyadari bahwa kolaborasi, komunikasi, dan kepercayaan yang telah kami bangun bersama kini menjadi pilar yang menopang stabilitas keluarga kami. Bu Ratna berjalan di ruang tamu dengan langkah ringan. Senyum di wajahnya kini tulus, tanpa sisa kecemasan atau dominasi. Ia telah menemukan penerimaan diri, menyadari bahwa harmoni lahir dari kesadaran dan keterlibatan, bukan dari kontrol. Aku melihat bagaimana setiap interaksi sederhana, saling berbicara, berbagi pendapat, atau sekadar tersenyum bersama, menjadi bukti nyata bahwa perubahan dan transformasi dapat membawa kedamaian. Hari itu, kami menghabiskan waktu sederhana bersama, menata beberapa sudut rumah, berbincang ringan tentang rencana kecil, dan menikmati tawa yang muncul alami. Tidak ada agenda besar, tidak ada tekanan untuk membuktikan apapun. Semuanya mengalir dengan lembut, mencerminkan kondisi emosional dan sosial yang stabil. Setiap momen kecil menjadi simbol keberhasilan kami melewati fase sulit dan memasuki babak baru kehidupan yang penuh cahaya. Di penghujung hari, aku duduk di balkon, menatap langit yang mulai memerah, merasakan ketenangan yang dalam. Arga duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku, memberikan kehangatan dan dukungan tanpa kata. Bu Ratna berada di ruang tamu, tampak menatap langit melalui jendela, wajahnya menenangkan dan damai. Aku menarik napas panjang, membiarkan semua pengalaman, perjuangan, dan transformasi hari-hari sebelumnya meresap sepenuhnya. Kini, harmoni bukan sekadar impian, melainkan kenyataan yang hadir dalam setiap napas dan langkah kami. Aku Nadhira, dan di momen sederhana ini, aku merasakan keutuhan hidup. Perjalanan panjang yang penuh konflik telah menutup dengan damai, memberi kami kesempatan untuk menikmati masa depan yang stabil, bijak, dan penuh kasih. Arga tetap menjadi partner yang matang dan konsisten. Bu Ratna menemukan harmoni dalam penerimaan diri,
dan aku mampu menjaga keseimbangan emosional serta sosial. Semua ini bukan sekadar penutup cerita, tetapi tonggak awal bagi kehidupan baru yang penuh cahaya, ketenangan, dan kebahagiaan yang nyata. Di bawah sinar senja yang hangat, kami duduk bersama, tersenyum, dan merasakan kedamaian yang telah lama kami perjuangkan. Cahaya baru ini bukan hanya milikku, bukan hanya milik Arga atau Bu Ratna, tetapi milik kami semua, keluarga yang telah menapaki perjalanan panjang untuk menemukan harmoni sejati.